Selamat malam, para pelanggan setia kanal Senja Tenang. Dalam hidup, ada pengorbanan yang lahir dari cinta, tetapi terkadang ada juga pengorbanan yang lahir dari pilihan paling getir yang harus ditanggung seorang wanita di tengah keputusasaan. Kisah saya dimulai dari pengorbanan semacam itu. Demi menyelamatkan ayah saya dari penjara, saya menikahi seorang pria yang lumpuh total, terbaring tak berdaya laksana tanaman. Namun, setahun setelah pernikahan, terungkap bahwa saya mengandung. Saat itu juga, ibu mertua saya menangis darah dan berteriak kepada saya, "Cukur gundul kepalanya sekarang juga." Perempuan hina yang telah mencemari nama baik keluarga Aditama ini harus dilemparkan ke sungai. Saat itu, ketika seluruh keluarga suami saya menerjang ke arah saya hanya bisa memejamkan mata. Saya pikir hidup saya telah berakhir. Namun, tepat pada saat itu, suami saya yang lumpuh total secara ajaib bangkit dari tempat tidurnya. Waktu mundur ke 1 tahun sebelumnya. Saya adalah Sita Sari, seorang mahasiswi tingkat akhir jurusan pengobatan tradisional berusia 22 tahun. Seorang gadis biasa yang penuh dengan impian dan masa depan cerah. Namun, badai dahsyat menerjang keluarga kami. Ayah saya, yang seumur hidupnya selalu hidup jujur, ditipu oleh sahabat yang paling beliau percaya. Perusahaan konstruksi kecil yang ayah saya rintis bangkrut dalam semalam, dan utang kami membengkak hingga 50 miliar rupiah. Jumlah yang begitu besar, yang tak akan lunas bahkan jika kami membayarnya seumur hidup. Para penagih utang setiap hari datang ke rumah, membuat keributan dan melontarkan berbagai makian. Hati saya seakan terkoyak melihat punggung ayah yang semakin membungkuk di bawah tumpukan utang, dan melihat ibu yang hanya bisa menangis dalam diam. Puncaknya, ketika surat sita dari bank dan surat gugatan dari rekan bisnis datang, ayah saya terisak dengan wajah putus asa dan berkata, "Sepertinya ayah harus masuk penjara." Nah, saat keluarga kami tenggelam dalam kubangan keputusasaan, sebuah sedan mewah berwarna hitam berhenti di depan gang sempit rumah kami. Seorang wanita berusia sekitar 50-an tahun turun dari mobil itu. Seluruh tubuhnya berbalut barang-barang mewah dengan perhiasan berlian yang menyilaukan. Dia adalah Ibu Rati Aditama, pimpinan grup Tirtayasa, salah satu konglomerat terbesar di negeri ini. Seseorang yang selama ini hanya bisa saya lihat di televisi. Ia masuk ke rumah kami yang sederhana, menyapukan pandangan penuh hina ke seluruh penjuru rumah, lalu mengunci tatapannya pada saya. Ia tidak berbicara panjang lebar, "Saya sudah mendengar masalah kalian." Suaranya datar tanpa sedikit pun emosi. 50 miliar rupiah. Bagi saya itu hanya uang kecil. Saya bisa melunasi semua utang kalian, bahkan memberikan modal untuk memulai kembali. Tapi, ada satu syarat. Kedua orang tua saya mengangkat kepala. Seberkas cahaya harapan samar-samar menyala di mata mereka yang tadinya penuh keputusasaan. "Benarkah, Bu? Apapun syaratnya, akan kami penuhi." Ibu Ratih menyesap teh yang disuguhkan ibu saya dengan tangan gemetar, lalu meletakkan cangkirnya dengan bunyi tak yang keras. Tatapannya beralih pada saya, seolah sedang menaksir harga sebuah barang. "Nikahkan putri Anda dengan putra saya." Saya membeku di tempat. Orang tua saya pun tak kalah terkejutnya. Putranya, Baskara Aditama. Namanya dikenal oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia. Pewaris tunggal grup Tirtayasa, seorang pemuda yang dulunya dikagumi karena ketampanan dan kecerdasannya yang luar biasa. Namun, 2 tahun lalu, sebuah kecelakaan mobil yang mengerikan merenggut segalanya. Nyawanya memang selamat, tetapi cedera tulang belakang membuatnya lumpuh total dari pinggang ke bawah, bahkan kehilangan kemampuan bicaranya. Ia hidup sebagai pria tak berdaya yang bergantung pada kursi roda. Menikah dengannya sama saja dengan mengubur masa muda saya hidup-hidup. Ibu saya memeluk saya erat sambil menangis dan menggelengkan kepala. "Tidak bisa, Bu. Anak saya masa depannya masih panjang. Saya tidak bisa membiarkan hidupnya hancur seperti ini." Ibu Ratih tertawa sinis. Tawa yang lebih dingin dari angin malam. "Masa depan. Ayahnya akan masuk penjara dan keluarganya hancur berantakan, masa depan apa yang kalian harapkan? Saya hanya butuh seorang istri sah untuknya. Seseorang yang bisa merawat dan menemaninya agar tidak kesepian. Kudengar putrimu ini kuliah di jurusan pengobatan tradisional."
Sangat cocok. Ia bangkit dari duduknya dan meletakkan sebuah kartu nama di atas meja. Saya beri waktu 3 hari. Jika setelah 3 hari tidak ada jawaban, bersiaplah untuk bertemu di pengadilan. Setelah mengatakan itu, ia berbalik dan pergi. Di rumah kami yang sederhana, hanya tertinggal aroma parfum mahal yang menyengat dan keheningan yang mencekam bagai kematian. Malam itu, saya tidak bisa tidur sedikit pun. Saya duduk sendirian dalam kegelapan, menangis tanpa henti. Membayangkan hidup merawat suami yang lumpuh total seumur hidup, membusuk di rumah asing. Membayangkan masa depan di mana saya mungkin harus melahirkan anak dari pria yang tidak saya cintai. Pikiran itu saja sudah membuat saya sesak napas. Tetapi kemudian, terbayang kembali wajah ayah saya dengan rambut yang mulai memutih dan kerutan penderitaan yang dalam, serta suaranya yang putus asa. Saya tidak bisa membiarkan ayah masuk penjara. Saya tidak bisa hanya diam melihat keluarga saya hancur. Pada hari ketiga, sebelum fajar menyingsing, saya menekan nomor yang tertera di kartu nama itu. Suara Ibu Ratih masih terdengar sama dinginnya. Saya setuju. Suara saya serak dan pecah karena menangis semalaman. Setelah hening sejenak di seberang telepon, terdengar samar tawa puas, gadis yang sangat bijaksana. Saat itu, hidup saya telah ditentukan. Saya telah menjual masa muda dan kebahagiaan saya demi ketenangan keluarga. Saya pikir, mulai saat ini, hidup saya akan menjadi rentetan hari-hari yang gelap dan penuh keputusasaan. Namun, saya sama sekali tidak tahu. Di balik kursi roda suami saya yang lumpuh, tersembunyi sebuah rahasia mengerikan yang tak terbayangkan. Sebuah rahasia besar yang akan mengubah takdir kami semua. Apa akhir dari pernikahan tanpa cinta ini? Badai apa yang akan dihadapi wanita berbakti ini di rumah mertuanya? Dan apa rahasia yang disembunyikan oleh suaminya yang lumpuh? Jika Anda penasaran, jangan lupa untuk berlangganan kanal ini, nyalakan notifikasinya, dan jangan lewatkan kisah menarik yang akan terungkap selanjutnya. Pernikahan saya dilangsungkan seminggu kemudian. Sebenarnya, itu lebih pantas disebut sebagai proses pendaftaran pernikahan yang dingin dan cepat, bukan sebuah upacara pernikahan. Tidak ada gaun pengantin putih, tidak ada bunga-bunga harum, tidak ada ucapan selamat yang hangat, saya hanya mengenakan sebuah gaun sederhana yang dijahitkan ibu saya dengan tergesa-gesa. Orang tua saya duduk di sudut kantor catatan sipil, mata mereka memerah menahan tangis. Di seberang, Ibu Ratih duduk dengan kaki bersilang dan wajah tanpa ekspresi, dan di sebelahnya, ada mempelai pria saya, Baskara Aditama. Ia duduk di kursi roda elektrik. Setelan jas hitam mahal yang ia kenakan semakin menonjolkan kulitnya yang pucat karena lama tidak terkena sinar matahari. Wajahnya masih setampan pahatan patung, tetapi kedua matanya menatap kosong ke angkasa. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, bahkan tidak melirik saya. Ia tampak seperti boneka indah yang diletakkan di sana hanya untuk melengkapi sebuah drama. Ketika petugas memanggil nama kami dan saya harus menandatangani surat nikah, tangan saya gemetar hebat. Dengan goresan tanda tangan saya yang miring, masa lajang saya yang bebas secara resmi berakhir. Begitu semua prosedur selesai, tanpa mengucapkan sepatah kata pamit pun kepada orang tua saya, Ibu Ratih memberi isyarat kepada pengawalnya untuk mendorong kursi roda Baskara. Saya menoleh untuk terakhir kalinya ke arah orang tua saya, memaksakan seulah senyum seolah meyakinkan mereka bahwa saya baik-baik saja, lalu diam-diam mengikuti mereka. Sedan mewah itu membawa kami ke rumah megah keluarga Aditama. Gerbang besi raksasa berukir indah terbuka, lalu tertutup dengan suara bam yang keras di belakang saya. Rasanya seperti gerbang penjara yang ditutup. Rumah itu megah dan mewah seperti istana, tetapi memancarkan aura dingin dan suram yang membuat bulu kuduk berdiri. Tidak ada suara tawa, yang terdengar hanyalah gema suara sepatu saya dan derit roda kursi roda Baskara di lantai marmer. Ibu Ratih mengantar saya ke sebuah kamar besar di ujung koridor lantai 2. Kamar itu didekorasi dengan mewah, tetapi segalanya terasa dingin dan statis, seolah tidak ada kehangatan kehidupan sama sekali. Ini kamar kalian. Suaranya sedingin es. Mulai hari ini, tugasmu adalah merawat Baskara. Makan, obat, sampai urusan buang air, semuanya harus kau yang tangani. Setiap pagi tepat jam 7, bangunkan dia,
bersihkan tubuhnya, dan gantikan pakaiannya. Makan siang jam 12, makan malam jam 7, dan tidur jam 9. Jadwal ini tidak boleh meleset 1 menit pun. Mengerti? Saya menundukkan kepala dan menjawab lemah, "Ya, Bu, saya mengerti." Ia menatap saya dari atas ke bawah, lalu menambahkan dengan nada mengancam, "Ingat posisimu. Kau di sini hanya untuk merawat suamimu di dalam kamar ini. Jangan pernah berpikir untuk melangkahkan kaki keluar dari rumah ini tanpa izinku. Jangan mimpi bisa bertemu teman atau pulang ke rumah orang tuamu. Kau sekarang adalah menantu keluarga Aditama. Kau harus mengikuti aturan keluarga Aditama. Jika kau melanggarnya, jangan salahkan aku." Setelah mengatakan itu, ia berbalik dan pergi, tanpa memberiku kesempatan untuk bertanya lebih lanjut. Pintu tertutup, dan saya ditinggal berdua saja dengan suami saya yang duduk di kursi roda. Keheningan yang menyesakan menekan saya. Di tengah kamar yang mewah ini, saya merasa sangat kecil dan kesepian. Saya menarik napas dalam-dalam dan menguatkan hati. Ini jalan yang kupilih. Aku tidak boleh hancur. Saya perlahan mendekati kursi rodanya. Ini pertama kalinya saya melihat Baskara Aditama dari dekat. Kulitnya pucat kebiruan dan bibirnya terkatup rapat. Bulu matanya yang panjang dan lentik bergetar halus, tetapi kedua matanya terpejam rapat, seolah tidak ingin melihat apapun di dunia ini. Ia diam tak bergerak seperti patung lilin. Tidak ada reaksi sama sekali. Mungkin ia tidak bisa mendengar, atau tidak ingin mendengar. Saya memulai tugas saya. Saya mendorong kursi rodanya ke kamar mandi, dan dengan tenaga sekuat tenaga serta tangan yang kaku karena belum pernah melakukan hal ini sebelumnya, saya membersihkan tubuhnya. Tubuhnya lemas tak berdaya, membuat saya harus menanggung semuanya sendirian. Setelah selesai, saya membaringkannya kembali di ranjang besar dan menyelimutinya. Saat itu, saya sudah hampir kehabisan tenaga. Punggung saya basah oleh keringat. Saya terduduk di lantai, menatap pria yang terbaring di ranjang itu. Ia adalah suami saya, tetapi di antara kami ada jarak yang begitu jauh, seperti dua dunia yang berbeda. Ia adalah pangeran yang terkurung dalam penjara tubuhnya sendiri, dan saya adalah putri yang menjual diri demi menyelamatkan ayahnya. Setelah duduk cukup lama, hari mulai gelap dan seorang asisten rumah tangga membawakan makan malam, makanannya hanya untuk 1 porsi. Artinya, mulai sekarang saya harus makan sendirian di kamar ini. Saya menghabiskan makanan saya dalam diam, lalu dengan telaten menyuapkan bubur sesendok demi sesendok ke mulut Baskara. Ia tetap tidak bereaksi, hanya menelan bubur itu secara tidak sadar. Malam pertama saya di rumah mertua berlalu begitu saja. Saya tidak bisa tidur di ranjang empuk itu. Ibu Ratih menyuruh orang meletakkan sebuah ranjang lipat kecil di sudut kamar. Saya berbaring di ranjang yang dingin itu, menatap langit-langit yang tinggi. Air mata mengalir tanpa suara di pipi saya. Saya rindu orang tua saya, rindu rumah kami yang kecil tapi hangat. Saya tidak tahu apakah pilihan saya ini benar atau salah. Yang saya tahu, jalan di depan saya masih panjang dan terjal. Saat saya hampir terlelap karena lelah, tiba-tiba saya seperti mendengar suara yang sangat lirih dari arah ranjang besar. Saya menahan napas dan menajamkan pendengaran. Tidak ada suara apa-apa. Mungkin aku salah dengar, gumam saya. Saya berbalik menghadap dinding, berusaha mengenyahkan pikiran aneh itu. Namun, sesaat sebelum benar-benar tertidur, saya merasa seolah ada seseorang yang sedang mengawasi saya dalam kegelapan. Tatapannya bukan tatapan kosong yang saya lihat tadi siang. Tatapan itu tajam, rasional, dan seolah menyimpan penderitaan yang tak terkatakan. Tetapi ketika saya terkejut dan menoleh, yang ada hanyalah keheningan pekat dan kegelapan gulita. Pasti aku hanya berhalusinasi karena terlalu lelah, gumam saya sambil terlelap. Tanpa menyadari sama sekali, bahwa rahasia pertama di rumah ini sudah mulai menampakkan dirinya di hadapan saya. Setelah itu, hari-hari saya adalah pengulangan rutinitas yang membosankan dan penuh tekanan. Hidup saya tidak berbeda dengan seorang perawat yang terkurung dalam penjara bernama kamar pengantin. Setiap pagi tepat jam 7, saya harus berada di sisi ranjang Baskara, membersihkan tubuhnya, mengganti pakaiannya, dan memulai latihan rehabilitasi pasif dengan menggerakkan lengan,
dan kakinya untuk mencegah atrofi otot. Setiap tindakan saya berada di bawah pengawasan Ibu Ratih. Ia seringkali membuka pintu tanpa mengetuk, lalu mengamati saya dengan tatapan tajam seolah mencari kesalahan sekecil apapun. Apa kau tidak tahu kalau membersihkan tubuhnya harus pakai air hangat? Terlalu panas bisa melepuh, terlalu dingin bisa masuk angin. Katanya belajar pengobatan tradisional, hal dasar seperti ini saja tidak tahu, atau kalau menyuapi bubur itu pelan-pelan dan hati-hati. Kenapa seperti memberi makan babi? Kalau dia tersedak, kau yang tanggung jawab. Cacian dan teguran seperti itu menjadi bagian dari keseharian saya. Saya hanya bisa menunduk dan diam-diam melakukan pekerjaan saya. Melawan? Apa hak saya untuk melawan? Sayalah yang menerima kesepakatan ini, sayalah yang menjual kebebasan saya. Sekarang, saya hanya bisa menelan semua kepahitan ini dalam hati. Makan pun selalu sendirian di kamar yang luas ini, di samping suami yang membisu. Rasa sepi dan terhina menggerogoti jiwa saya setiap hari. Saya rindu makan malam di rumah, meski hanya dengan beberapa potong tahu dalam sayur bening, tapi kami sekeluarga bisa berkumpul dan tertawa. Di sini, meski dihidangkan makanan mewah, yang tertelan di kerongkongan saya terasa seperti pasir pahit. Selain Ibu Ratih, ada satu orang lagi di rumah ini yang selalu membuat saya merasa tidak nyaman. Dia adalah Paman Baskara, atau bagi saya, Paman ipar, Direktur Hermawan. Pria berusia pertengahan 40-an itu selalu berpakaian rapi dengan senyum yang selalu tersungging di bibirnya. Ia berpura-pura menjadi paman yang penyayang dan sangat peduli pada keponakannya yang malang. Ia hampir setiap hari datang, membawakan berbagai macam obat-obatan dan suplemen mahal. "Sita, kau pasti lelah sekali ya," katanya selalu dengan suara penuh simpati, masih muda tapi sudah menanggung beban seberat ini. "Kalau butuh apa-apa, jangan sungkan bilang pada paman." Namun anehnya, saya tidak bisa merasa suka sedikit pun pada pria ini. Di balik senyum dan kata-kata manisnya, saya selalu merasa ada kepura-puraan dan niat tersembunyi. Ketika ia menatap Baskara, saya bisa merasakan sebersit kilatan kepuasan yang tersembunyi dengan sangat rapi. Ia akan tinggal sangat lama di kamar, menanyakan berbagai hal tentang kondisi Baskara. Begitu detail hingga justru terasa mencurigakan. Refleks saraf, pernapasan, kondisi tidur, bahkan sampai masalah buang air. Awalnya saya pikir itu hanya perhatian seorang paman. Tetapi lama-kelamaan, rasanya lebih seperti pengawasan, untuk memastikan bahwa Baskara benar-benar tetap dalam kondisi tak berdaya. Suatu sore, saat saya sedang membersihkan kamar, ia masuk membawa sekeranjang besar buah-buahan. "Halo, Sita. Bagaimana kondisi Baskara hari ini?" "Masih sama seperti biasa, Paman," jawab saya tanpa menghentikan pekerjaan. Ia mendekati ranjang dan menatap Baskara cukup lama, lalu mendekati saya dan merendahkan suaranya seolah ingin berbisik. Kasihan sekali nasib Baskara. Dulu dia itu anak yang pintar dan berbakat, kebanggaan keluarga kami. Tapi dalam semalam, semuanya lenyap. Setiap hari, saya hidup dalam kemunafikan yang menyesakan di rumah ini. Satu-satunya hiburan saya adalah saat saya hanya berdua dengan Baskara. Meskipun ia tidak berbicara atau bergerak, keheningannya justru membuat saya lebih nyaman daripada kata-kata manis tapi palsu dari orang-orang di sekitarnya. Saya mulai berbicara padanya. Saya menceritakan tentang buku yang saya baca, musik yang saya dengar, dan kenangan masa kecil saya. Saya tahu mungkin ia tidak bisa mendengarnya, tetapi saya terus melakukannya. Itulah satu-satunya cara saya untuk melepaskan beban di hati dan merasa bahwa saya tidak sepenuhnya sendirian di dunia ini. "Mas Baskara, tahu tidak? Hari ini aku membaca cerita yang sangat menarik," bisik saya sambil membersihkan tangannya dengan handuk hangat. Ceritanya tentang pohon tua yang dikira sudah mati karena disambar petir. Tapi di musim semi berikutnya, dari tunggulnya yang hangus itu tumbuh tunas-tunas hijau. Kata orang, selama akarnya masih hidup, harapan itu selalu ada. Saya berbicara seolah sedang menghibur diri saya sendiri. Saya sama sekali tidak tahu bahwa pria yang terbaring dengan mata terpejam itu mendengar semua kata-kata saya. Dan di dalam dadanya yang tampak tak berperasaan, benih harapan juga diam-diam mulai bertunas. Rumah ini seperti sebuah panggung sandiwara raksasa.
Semua orang memakai topeng dan berakting. Dan saya, yang tanpa sengaja menjadi salah satu pemainnya, perlahan-lahan mulai merasakan retakan pertama pada topeng-topeng sempurna itu. Waktu berlalu begitu cepat, tak terasa sudah hampir 3 bulan saya berada di rumah ini. Saya mulai terbiasa dengan rutinitas mekanis merawat Baskara, teguran Ibu Ratih, dan kunjungan munafik Paman Hermawan. Saya seperti robot yang diprogram untuk menjalankan tugas berulang setiap hari, tanpa hak untuk mengeluh atau merasa lelah. Namun, ilmu pengobatan tradisional yang saya pelajari di kampus tidak membiarkan saya merawat Baskara hanya secara mekanis. Saya tahu betapa pentingnya pijatan, akupresur, dan latihan sendi bagi pasien yang lumpuh dalam waktu lama untuk menjaga sirkulasi darah dan mencegah nekrosis. Jadi, setiap malam, setelah para asisten rumah tangga pulang dan seluruh rumah tenggelam dalam keheningan, saya memulai terapi saya sendiri. Saya menggunakan teknik pijat dan akupresur yang saya pelajari dari dosen-dosen saya untuk memberikan stimulasi lembut pada setiap otot dan tulangnya. Ini bukan hanya karena rasa tanggung jawab, ada rasa iba yang tulus pada pria malang ini. Terkadang, sambil memijat, saya akan membisikkan cerita-cerita menyenangkan di kampus atau tentang ramuan herbal baru yang saya pelajari. Saya tidak berharap ia akan menjawab. Saya hanya berharap kata-kata saya bisa membawa sedikit kehangatan dan kehidupan ke dalam dunianya yang dingin. Hidup saya berjalan seperti itu. Hingga pada suatu malam yang diwarnai badai, saya berpura-pura tidur, memejamkan mata, dan mengatur napas saya agar teratur. Saat itu, dari arah ranjang besar, terdengar suara yang sangat kecil, suara berderit. Jantung saya serasa berhenti berdetak, dan seluruh tubuh saya kaku. Saya masih memejamkan mata, tetapi semua indera saya menegang seperti busur panah. Saat saya menahan napas, terdengar lagi suara gesekan selimut, lalu hening yang panjang. Saya merasakan pergerakan samar di udara. Saya tahu pria di atas ranjang itu tidak lagi berbaring diam. Ia sedang bergerak. Saya membuka mata sangat sedikit, hanya segaris tipis. Di bawah cahaya remang-remang dari koridor, sebuah pemandangan yang tak akan pernah saya lupakan seumur hidup terbentang di depan mata saya. Baskara Aditama, yang saya kira lumpuh total, dengan susah payah dan penuh penderitaan, sedang berusaha bangkit duduk dengan berpegangan pada tepi ranjang. Seluruh tubuh bagian atasnya bergetar hebat, otot-otot lengannya menegang keras hingga urat-urat birunya menonjol. Keringat membasahi dahinya dan mengalir ke pelipis, tetapi ia tidak mengeluarkan suara sedikit pun, hanya menggertakkan giginya. Saya hampir saja berteriak, tetapi buru-buru membekap mulut saya dengan tangan. Apa ini? Mimpi? Atau kenyataan? Ia duduk. Namun, keterkejutan saya tidak berhenti di situ. Setelah berhasil duduk, ia mengatur napas sejenak, lalu kembali memulai pergulatannya dengan tubuhnya sendiri. Dengan kedua lengannya sebagai tumpuan, ia perlahan menggeser tubuhnya ke tepi ranjang. Lalu, ia menurunkan kedua kakinya ke lantai yang dingin. Kedua kakinya yang pada siang hari tampak lemas tak berdaya. Kakinya bergetar hebat, tetapi itu adalah getaran karena berusaha menahan beban yang luar biasa. Ia berpegangan erat pada ranjang dan memusatkan seluruh kekuatannya pada kedua kakinya yang tampak tak berguna itu. Wajahnya meringis kesakitan, tetapi di balik matanya yang terpejam rapat, terpancar tekad sekeras baja yang menakutkan, dan akhirnya, ia berhasil berdiri tegak dengan kekuatannya sendiri. Saat itu, dunia saya seakan terbalik. Ia terhuyung-huyung seperti bayi yang baru belajar berjalan, satu tangannya masih berpegangan pada ranjang. Seluruh tubuhnya bergetar tanpa henti. Tapi ia berdiri tegak dengan kedua kakinya sendiri. Pemandangan itu begitu tidak nyata dan mengejutkan, hingga saya hanya bisa menonton tanpa bisa mengeluarkan suara sedikit pun. Setelah berhasil menyeimbangkan diri sejenak, ia melepaskan tangannya dari ranjang dan perlahan mengulurkan tangan ke arah lemari pakaian di dekatnya. Ia melangkah selangkah demi selangkah, dengan sangat sulit dan genting. Seolah-olah ia sedang menyeret belenggu raksasa yang tak terlihat. Ia berpegangan pada lemari, lalu pada dinding, bergerak dalam kegelapan. Ia berjalan ke dekat jendela dan menatap hujan yang turun deras di luar untuk waktu yang lama. Lalu,
Ia berbalik dan mulai berjalan mengelilingi kamar. Langkahnya, terutama kaki kanannya, tampak lebih lemah. Sedikit terseret di lantai, menimbulkan suara gesekan yang halus. Saat itulah saya menyadari segalanya. Sepatu olahraga yang usang itu miliknya. Ia sedang berlatih berjalan. Setiap malam, saat semua orang tertidur, saat saya terlelap, ia sendirian melanjutkan pertarungan sengitnya dalam kegelapan ini. Misteri sepatu olahraga itu terpecahkan, tetapi sebuah rahasia yang jauh lebih besar dan menakutkan terbentang di depan mata saya. Kenapa? Kenapa ia harus melakukan ini? Kenapa ia harus menipu semua orang, termasuk ibunya sendiri? Bukankah kesembuhannya adalah kabar baik? Kenapa ia harus memainkan sandiwara yang sempurna sebagai seorang pria cacat di mata seluruh dunia? Di balik penampilannya yang lemah dan tak bergerak, apa yang sebenarnya ia sembunyikan? Saya terbaring di ranjang, tubuh saya terasa dingin, tetapi kepala saya terasa panas membara. Saya tidak lagi merasa takut. Sebaliknya, saya diliputi kebingungan dan syok yang luar biasa. Pria yang saya kasihani, yang saya anggap sebagai korban takdir yang malang, ternyata adalah seseorang dengan tekad sekeras baja dan menyimpan rahasia yang bisa mengguncang langit. Semua yang saya ketahui tentangnya, tentang rumah ini, tentang pernikahan ini, semuanya adalah kebohongan. Saya terbaring tak bergerak dengan jantung yang berdebar kencang. Saya menyadari bahwa saya telah tanpa sengaja masuk ke dalam sebuah permainan catur yang berbahaya. Permainan di mana saya tidak tahu aturannya, tidak tahu siapa kawan dan siapa lawan. Dan suami sah saya, pria yang sedang berjalan dalam kegelapan itu, adalah pusat dari permainan tersebut. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Berpura-pura tidak tahu, atau menghadapinya? Pilihan manapun mengandung risiko yang tak terbayangkan. Tetapi satu hal yang pasti, setelah malam ini, hidup saya di rumah ini tidak akan pernah sama lagi. Saya terbaring kaku seperti balok kayu di ranjang lipat, tetapi pikiran saya berputar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua detail dan peristiwa sejak saya pertama kali menginjakkan kaki di rumah ini berkelebat di benak saya seperti film yang diputar cepat. Wajah dingin Ibu Ratih, senyum munafik Paman Hermawan dan pertanyaannya yang anehnya sangat detail, serta tatapan mata Baskara Aditama yang terkadang tampak kosong namun sesekali memancarkan kilatan tajam. Semua kepingan puzzle yang tadinya berserakan kini mulai terhubung, membentuk sebuah gambaran keseluruhan yang mengerikan, meskipun bentuknya belum jelas. Entah sudah berapa lama saya berbaring seperti itu. Bahkan setelah Baskara tampak lelah dan kembali ke tempat tidur, menarik selimut seolah tidak terjadi apa-apa, jantung saya masih berdebar kencang di dalam dada, sandiwaranya begitu sempurna. Jika bukan karena sepatu olahraga itu, jika bukan karena rasa penasaran saya malam ini, mungkin saya tidak akan pernah tahu kebenarannya seumur hidup. Malam itu saya tidak tidur sama sekali. Berbagai macam pikiran berkecamuk di kepala saya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Haruskah saya terus hidup dalam kebohongan ini, berpura-pura tidak tahu? Tidak. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa hidup setiap hari di samping seseorang yang identitasnya tidak saya kenal. Saya harus menghadapinya. Saya harus tahu alasan mengapa ia harus melakukan sandiwara yang begitu menyakitkan dan rumit ini. Keesokan paginya, saya tetap bangun pada waktu yang ditentukan dan merawat Baskara seperti biasa. Membersihkan tubuhnya, mengganti pakaiannya, dan menyuapinya sarapan. Namun, hati saya sedang dilanda badai. Saya berusaha keras untuk tidak menunjukkan emosi apapun di wajah saya, tetapi saya sendiri tahu bahwa tatapan mata saya saat memandangnya tidak lagi sama seperti sebelumnya, bukan lagi sekadar rasa iba. Ada campuran rasa curiga, bingung, dan sedikit ketakutan. Baskara Aditama, ia masih sama seperti biasanya. Seperti patung lilin tanpa emosi, dengan kedua mata terpejam rapat. Namun, saya merasa ia menyadari perubahan halus dalam diri saya. Mungkin ia merasakan getaran kecil di tangan saya saat saya menyeka wajahnya, atau mendengar detak jantung saya yang lebih cepat dari biasanya. Sepanjang pagi, udara di dalam kamar terasa anehnya berat dan menyesakkan. Ibu Ratih datang berkunjung, melontarkan beberapa teguran seperti biasa lalu pergi. Paman Hermawan juga datang dengan senyum munafiknya. Tapi hari ini, saat mendengar kata-katanya, tanpa sadar saya merinding.
Bagaimana keponakanku? Masih sama saja? Tidak ada kemajuan sedikit pun, Sita? Aduh, kasihan sekali. Setiap kata yang ia ucapkan seolah menyembunyikan kekejaman yang tersembunyi. Akhirnya, saya tidak tahan lagi. Setelah makan siang dan asisten rumah tangga mengambil piring-piring kotor, saya mengunci pintu kamar dari dalam. Ini adalah tindakan yang belum pernah saya lakukan sebelumnya, dan saya tahu Ibu Ratih akan murka jika mengetahuinya, tapi saya tidak peduli. Saat ini, saya hanya butuh jawaban. Saya menarik sebuah kursi dan duduk di hadapan kursi roda Baskara. Ia masih memejamkan matanya. Saya menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara gemetar namun jelas, "Hentikan sandiwara Anda, Mas Baskara. Tadi malam saya sudah melihat semuanya." Udara di dalam kamar seakan membeku. Saya melihat bulu matanya yang panjang bergetar halus. Ia perlahan membuka matanya. Ini adalah pertama kalinya saya bertatapan langsung dengan matanya dalam keadaan ia sadar sepenuhnya. Matanya tidak lagi kosong. Di dalam pupil matanya yang dalam dan hitam, tersimpan kelelahan yang luar biasa, penderitaan, dan kilatan tajam yang menakutkan. Ia menatap saya tanpa sedikit pun terkejut, seolah ia sudah tahu hari ini akan datang. "Apa yang kau lihat?" Suara serak terdengar samar. Itu adalah suaranya yang pertama kali ia keluarkan dalam 2 tahun. Terdengar sedikit kaku karena lama tidak digunakan, tetapi tetap rendah dan jelas. Mendengar suaranya, saya merasa terkejut sekaligus sedikit lega. Akhirnya, ia mau mengakuinya. "Saya melihat Anda berdiri. Berjalan di dalam kamar ini," kata saya dengan suara yang lebih tenang. "Sepatu olahraga di bawah tempat tidur itu, milik Anda, kan? Kenapa? Kenapa Anda melakukan ini? Apa yang ingin Anda capai dengan menipu semua orang?" Baskara terdiam cukup lama. Ia memandang keluar jendela. Tatapannya jauh dan penuh kesedihan yang tak berujung. Akhirnya, ia menoleh kembali ke arah saya dan tersenyum pahit. "Menipu? Kalau aku tidak melakukannya, mungkin saat ini aku tidak bisa duduk berhadapan dan berbicara denganmu seperti ini, Sita." Ia memanggil nama saya dengan begitu alami dan akrab. "Apa maksud Anda?" Saya mengerutkan kening. "Apa kau pikir kecelakaan yang menimpaku 2 tahun lalu itu murni kecelakaan?" Suaranya mendingin. "Bukan. Itu adalah percobaan pembunuhan. Sebuah konspirasi yang direncanakan dengan sempurna oleh orang yang paling kupercaya. Keluarga saudaraku sendiri." "Siapa? Percobaan pembunuhan? Keluarga?" Ini adalah cerita mengerikan yang melampaui imajinasi saya. Ia menceritakan bahwa 2 tahun lalu, saat dalam perjalanan dinas, rem mobil yang ia kendarai di jalan menurun tiba-tiba blong, dan mobilnya jatuh ke jurang. Ia selamat secara ajaib, tetapi mengalami cedera serius pada tulang belakangnya. Namun, yang lebih menyakitkannya daripada luka fisik adalah percakapan telepon yang tanpa sengaja ia dengar saat terbaring di ruang ICU. Sang dalang menelepon bawahannya, memarahinya karena tidak menyelesaikan pekerjaan dengan benar, kenapa membiarkannya hidup, dan suara itu adalah suara yang tidak akan pernah bisa ia lupakan. "Siapa?" tanya saya dengan suara gemetar. Baskara memejamkan mata dengan ekspresi penuh penderitaan. "Paman saya sendiri. Direktur Hermawan." Saya ternganga. Paman Hermawan. Pria yang selalu berpura-pura menyayangi dan mengkhawatirkan keponakannya. Dia ingin menelan grup Tirtayasa bulat-bulat, lanjut Baskara dengan suara penuh amarah. "Ayahku sudah meninggal lebih dulu, dan ibu seorang diri berjuang memimpin perusahaan sambil menaruh semua harapan padaku. Dia pikir, jika aku disingkirkan, akan lebih mudah baginya untuk mengendalikan ibu dan merebut semuanya. Kecelakaan itu, dia yang menyuruh orang untuk merusak rem mobilku." Saya membeku di tempat. Sebuah kebenaran yang terlalu kejam. Setelah sadar, aku tahu aku tidak boleh membiarkan dia tahu bahwa aku sudah mengetahui kebenarannya. Satu-satunya cara untuk melindungi diriku sendiri dan mencari bukti untuk membuka topengnya adalah dengan menjadi lebih lemah. Aku berpura-pura lumpuh lebih parah dari yang sebenarnya, bahkan berpura-pura kehilangan kemampuan bicara. Aku ingin membuatnya lengah dan menurunkan kewaspadaannya, dan dugaanku benar.
Selama 2 tahun ini, dia datang bukan untuk menjengukku, tapi untuk memastikan apakah aku benar-benar sudah menjadi orang yang tidak berguna. Kini semuanya menjadi jelas. Semua tindakan aneh Paman Hermawan ternyata punya tujuan. Apa yang bisa saya bantu? Tanpa sadar kata-kata itu keluar dari mulut saya. Mungkin karena rasa iba, mungkin karena kekaguman pada tekadnya, atau mungkin karena di lubuk hati saya sudah tidak lagi menganggapnya sebagai orang asing. Baskara menatap saya dengan tatapan penuh keterkejutan dan keharuan. Ia ragu sejenak, lalu berkata dengan suara penuh harapan, Kau benar-benar mau membantuku? Ini akan berbahaya. Saya menatap matanya lurus-lurus. Keberanian yang terpendam dalam diri saya muncul. Saya sudah masuk ke rumah ini, sudah menjadi istri Anda. Saya tidak bisa lari lagi sekarang. Daripada hidup dalam ketakutan, lebih baik saya berjuang bersama Anda. Lagi pula, saya belajar ilmu kedokteran bukan untuk berpura-pura tidak melihat orang yang sakit. Baskara menatap saya dengan mata yang memancarkan kehangatan. Untuk pertama kalinya, seulas senyum tulus terukir di bibirnya. Bukan senyum pahit, melainkan senyum yang penuh rasa terima kasih dan kepercayaan. Terima kasih Sita, kalau kau tidak keberatan, ada satu hal yang ingin ku minta. Pengetahuan pengobatan tradisionalmu akan sangat membantuku pulih lebih cepat daripada obat mahal manapun. Tanpa ragu sedikit pun, saya mengangguk. Ya, saya akan bantu. Saat itu, sebuah perjanjian baru terjalin di antara kami. Bukan lagi sebuah transaksi yang pahit, melainkan sebuah janji persekutuan. Kami akan berjuang bersama dalam keheningan untuk mengungkap kebenaran. Dan saya tahu, mulai saat ini, hidup saya di rumah ini tidak akan lagi sia-sia. Sejak hari itu, hubungan saya dan Baskara berubah total. Di siang hari, di depan orang lain, kami masih memainkan peran sebagai pasangan suami istri yang aneh, seorang istri muda yang merawat suaminya yang lumpuh tanpa emosi. Namun, ketika malam tiba dan pintu kamar terkunci, dunia lain terbuka. Kamar pengantin kami berubah menjadi ruang fisioterapi rahasia, dan saya, dari seorang mahasiswi tingkat akhir, berubah menjadi dokter pribadi suami saya. Saya mencurahkan semua ilmu pengobatan tradisional yang saya pelajari untuknya. Saya tahu betapa pentingnya menstimulasi titik-titik akupunktur dan meridian untuk memulihkan fungsi motorik setelah cedera tulang belakang. Jadi, setiap malam, saya menyiapkan jarum-jarum steril dengan teliti. Saat pertama kali memegang jarum halus itu, saya tidak bisa menahan tangan saya agar tidak gemetar. Ini adalah pertama kalinya saya melakukan tindakan pada manusia sungguhan, dan objeknya adalah Baskara Aditama. Aku tidak yakin bisa melakukannya dengan baik, kata saya ragu. Baskara, yang duduk di ranjang dengan kaki lurus, menatap saya dengan tatapan penuh percaya. Tidak apa-apa. Aku percaya padamu, lakukan saja. Kepercayaannya memberiku keberanian. Saya menarik napas dalam-dalam, mengingat satu persatu ajaran dosen saya, dan dengan hati-hati mencari titik-titik akupunktur di kakinya seperti Zhusan Li, Yang Lingquan, dan Huan Tiao, lalu menusukkan jarum satu persatu. Awalnya ia meringis kesakitan, tapi kemudian ia menggertakkan giginya dan menahannya tanpa mengeluh sedikit pun. Melihat butiran keringat di dahinya, hati saya terasa perih. Setelah akupunktur, saya akan menghangatkan titik-titik itu dengan moksa, lalu memulai pijatan dan akupresur. Saya mengerahkan segenap tenaga saya untuk memijat sepanjang meridian, menekan titik-titik akupresur untuk membantu sirkulasi energi dan darahnya serta melemaskan otot-ototnya yang kaku. Ini adalah pekerjaan yang sangat melelahkan. Setiap malam setelah selesai, seluruh tubuh saya pegal dan basah oleh keringat. Tetapi, ketika saya melihat kemajuannya, sekecil apapun, semua kelelahan saya hilang seketika. Awalnya, kakinya hampir tidak punya kekuatan sama sekali, tetapi setelah sekitar sebulan terapi rutin, saya bisa merasakan otot-ototnya menjadi lebih padat dan refleksnya membaik. Ia kini bisa berdiri dan berjalan sendiri dengan jauh lebih stabil. Selama waktu-waktu terapi yang hening itu, kami mulai berbagi lebih banyak cerita. Ia bercerita tentang masa kecilnya, tekanan yang harus ia hadapi sebagai satu-satunya pewaris, dan mimpi-mimpinya yang hilang karena kecelakaan. Di balik penampilannya yang dingin, ia adalah orang yang hangat dan dalam.
Saya pun membuka diri, menceritakan tentang keluarga saya dan impian sederhana saya untuk membuka klinik pengobatan tradisional kecil untuk membantu orang. Kami menemukan kesamaan jiwa yang kesepian dalam diri masing-masing. Perasaan di antara kami tumbuh secara alami, tanpa gejolak. Bagaikan aliran sungai kecil yang tenang di malam hari, meresap ke setiap sudut jiwa kami, membasahi tanah yang kering. Saya tidak lagi merawatnya hanya karena tanggung jawab. Saya khawatir ketika ia meringis kesakitan, dan saya benar-benar bahagia ketika ia berhasil melangkah lebih jauh. Saya mulai memperhatikan seleranya, diam-diam meminta asisten rumah tangga untuk memasak makanan kesukaannya. Terkadang di malam hari, setelah terapi selesai, dan ia tertidur lelap karena kelelahan, saya akan menatap wajahnya untuk waktu yang lama. Tanpa sadar, saya akan mengangkat tangan dan dengan lembut menyingkirkan rambut yang menutupi dahinya. Saat itulah saya menyadari bahwa jantung saya berdebar untuknya. Baskara pun tidak lagi memperlakukan saya sebagai perawat yang dibeli dengan uang. Ia menatap saya dengan tatapan yang berbeda. Tatapan yang penuh hormat, kekaguman, dan kelembutan yang bahkan mungkin tidak ia sadari. "Tanganmu jadi kasar," katanya suatu hari sambil menggenggam tangan saya setelah selesai memijat, suaranya terdengar prihatin. "Kau jadi susah karena aku." "Tidak apa-apa. Sudah biasa," jawab saya sambil buru-buru menarik tangan, wajah saya memerah. Kontak fisik selama terapi dan kedekatan emosional membuat kami semakin dekat, dinding di antara kami perlahan runtuh. Terkadang, saat saya sedang fokus melakukan akupresur, ia tiba-tiba akan meraih tangan saya dan mengecupnya ringan. Setiap tindakan kecil itu membuat jantung saya berdebar. Kami seperti sepasang kekasih rahasia yang harus menyembunyikan perasaan kami dari seluruh dunia. Cinta kami terasa manis, sekaligus pahit dan berbahaya. Sementara itu, penyelidikan rahasia Baskara juga menunjukkan kemajuan. Ia berhasil memasang alat pelacak di kantor Paman Hermawan, dan melalui seorang teman kepercayaannya di luar, ia mengumpulkan bukti-bukti penggelapan dana yang dilakukan pamannya, semuanya perlahan mulai terungkap. Hari di mana topeng rubah tua licik Hermawan akan terbuka sudah tidak lama lagi. Namun, kami tahu kami harus bertindak sangat hati-hati. Ia adalah orang yang sangat licik dan kejam. Kesalahan sekecil apapun bisa membuat semua usaha kami sia-sia, bahkan mengancam nyawa kami. Suatu malam, saat saya sedang melakukan akupunktur pada Baskara, ia tiba-tiba memegang tangan saya dan berkata dengan suara yang sangat serius, "Sita, dengarkan aku. Kalau semua ini sudah selesai, kalau aku berhasil membongkar kejahatannya, ceraikan aku dan pergilah dari sini." Saya membeku di tempat. "Kenapa? Kenapa bicara seperti itu? Tempat ini terlalu berbahaya dan rumit, tidak cocok untukmu." Matanya penuh kekhawatiran. "Pernikahan kita dari awal adalah sebuah kontrak. Aku tidak mau mengikat seluruh hidupmu karena aku akan memberimu uang yang cukup untuk hidup nyaman seumur hidup." Mendengar kata-katanya, bukannya senang, hati saya malah terasa seperti ditusuk belati. Entah kenapa, air mata saya pecah. "Jadi, Anda pikir saya membantu Anda karena uang? Anda pikir saya bertahan di sini karena mengharapkan imbalan?" Entah dari mana datangnya keberanian itu, saya berteriak padanya. Untuk pertama kalinya saya membentaknya. "Mas Baskara, Anda bodoh. Anda tidak tahu apa-apa." Setelah mengatakan itu, saya berlari keluar kamar, meninggalkannya yang duduk sendirian dengan wajah bingung. Saya berlari ke balkon, berdiri di bawah langit penuh bintang, dan menumpahkan air mata saya. Bukan karena sedih, tetapi karena saya sadar, saya telah jatuh cinta pada pria itu, cinta yang tulus tanpa perhitungan apapun. Tapi ia tidak mengerti, dan malah mencoba mendorong saya pergi. Setelah malam itu, udara di antara kami menjadi sangat canggung. Kami masih berada di kamar yang sama, tetapi keduanya membisu. Keheningan ini terasa jauh lebih berat dan tidak nyaman daripada saat kami pertama kali bertemu. Hingga suatu akhir bulan, pada malam di mana badai mengamuk dan petir menyambar-nyambar membelah langit, setiap kali petir menyambar, seluruh rumah akan padam sejenak. Saya, yang memang takut guntur dan petir, tanpa sadar akan tersentak setiap kali mendengar suara gemuruh yang seolah merobek langit, meringkuk di atas ranjang lipat saya yang dingin. Sekitar tengah malam,
sebuah petir dahsyat menyambar tepat di atas atap. Seluruh listrik di rumah padam total, dan kegelapan pekat menelan segalanya. Saya menjerit dan buru-buru menarik selimut hingga menutupi kepala. "Sita!" Terdengar suara Baskara dari dalam kegelapan. Suara yang rendah dan penuh kekhawatiran. Beberapa detik kemudian, seberkas cahaya redup dari senter ponsel menyala. Ia sudah berdiri dan perlahan berjalan ke arah saya. Ia tiba di samping ranjang saya dan berlutut dengan satu kaki. "Jangan takut, aku di sini." Melihat wajahnya dan tatapan matanya yang cemas, semua dinding pertahanan dan rasa kesal di hati saya luluh seketika. Entah kenapa, air mata saya kembali pecah. Melihat saya menangis, Baskara tampak sedikit panik. Ia mengangkat tangannya dan dengan lembut menyeka air mata di pipi saya. "Sita," suaranya menjadi serius. "Soal tempo hari, aku minta maaf. Aku mengatakan hal yang tidak seharusnya. Aku hanya tidak ingin kau menderita, tidak ingin menyeretmu ke dalam masalah berbahaya ini. Aku sudah terlalu banyak berutang padamu. Aku tidak butuh imbalanmu." Ishak saya memotong kata-katanya. "Aku membantumu dengan sukarela." Satu lagi petir dahsyat menyambar. Saya refleks meringkuk, dan tanpa sadar, ia memeluk saya. Iya. Aku tidak akan bicara seperti itu lagi. Jangan takut." Saya bersandar di dadanya yang bidang dan hangat. Kami berpelukan dalam kegelapan tanpa kata, hanya mendengarkan detak jantung masing-masing. "Sita," panggilnya lagi pelan setelah beberapa saat. "Kalau semua ini sudah selesai, bisakah kau tidak meninggalkanku?" Jantung saya serasa jatuh. Saya mengangkat kepala. "Aku tidak akan pergi kemana-mana," kata saya tegas. Kalau Anda tidak mengusirku." Sebuah senyum lega terukir di bibir Baskara. Ia menunduk dan mengecup kening saya dengan lembut. "Tidak akan pernah." Lalu, ia mendekat dan menemukan bibir saya. Ciuman yang awalnya ragu-ragu, segera berubah menjadi dalam dan penuh gairah. Ciuman yang menumpahkan semua perasaan yang terpendam selama berbulan-bulan. Ia mengangkat saya dengan ringan, dan membaringkan saya dengan lembut di ranjang besarnya. Di luar, badai masih menderu. Tetapi di dalam kamar ini, yang ada hanyalah napas panas dan detak jantung dua insan yang akhirnya menemukan satu-satunya pelipur lara dalam diri satu sama lain. Malam itu, dinding tak kasat mata di antara kami benar-benar runtuh. Malam itu, kami benar-benar menjadi milik satu sama lain, bukan karena kontrak, tetapi karena cinta. Sebulan setelah malam yang menentukan itu, saya mulai merasakan perubahan aneh pada tubuh saya. Saya mudah lelah dan sering mual di pagi hari. Sebuah pikiran yang terlintas di kepala membuat saya merasa takut dan berharap pada saat yang bersamaan. Diam-diam, saya pergi keluar dan membeli alat tes kehamilan. Melihat dua garis yang muncul dengan jelas pada alat tes itu, saya terduduk lemas di lantai kamar mandi, tidak bisa bergerak untuk waktu yang lama, tangan saya gemetar, saya hamil. Saya mengandung anak Baskara Aditama. Malam itu, saya memberitahu Baskara tentang hal ini. Ia pun tampak sama terkejutnya seperti saya. Ia memeluk saya erat dan meletakkan tangannya yang besar dan gemetar di atas perut saya. Kita punya anak, Sita?" Suaranya bergetar penuh haru. "Iya," saya mengangguk, dan air mata yang saya tahan akhirnya pecah. "Jangan menangis," ia menyeka air mata saya. "Ini adalah hadiah terbaik dari Tuhan untuk kita. Jangan khawatir. Aku pasti akan melindungi kalian berdua." Tatapan matanya yang tegas membuat hati saya ikut menguat. Kami memutuskan untuk merahasiakan hal ini untuk sementara waktu. Tetapi, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Anak dalam kandungan saya tumbuh setiap hari, dan gejala mual saya semakin parah. Mustahil untuk menyembunyikannya selamanya, dan apa yang harus terjadi, terjadilah. Setelah mengetahui kehamilan saya menjalani hari-hari yang penuh dengan kebahagiaan dan kecemasan. Baskara merawat saya dengan sangat baik. Ia tidak mengizinkan saya melakukan pekerjaan berat apapun, dan meskipun ia terus berlatih rehabilitasi setiap malam, ia menjadi jauh lebih berhati-hati. Diam-diam ia meminta temannya untuk membelikan banyak buku tentang kehamilan dan janin,
dan setiap malam ia akan membacakannya untuk saya dengan suara keras. Kehadiran si kecil memberikan semangat dan harapan baru dalam hidup kami yang kelam. Itu menjadi pendorong yang semakin menguatkan tekad kami untuk segera mengakhiri pertarungan ini. Namun, saya tidak bisa menyembunyikan perubahan pada tubuh saya. Mual di pagi hari dimulai. Saya akan muntah bahkan hanya dengan mencium bau makanan berminyak, berat badan saya turun dan wajah saya pucat. Perubahan ini tidak luput dari mata tajam Ibu Ratih. Awalnya, ia hanya menegur saya karena dianggap malas. Lihat dirimu. Merawat satu orang sakit saja sudah selemah ini, manja sekali. Saya hanya diam menahannya, tetapi frekuensi muntah saya semakin sering. Suatu pagi, saat sedang menyuapi Baskara, saya tidak tahan lagi dan berlari ke kamar mandi. Ketika saya keluar, Ibu Ratih sudah berdiri di tengah kamar, menatap saya dengan curiga. Kebetulan, Paman Hermawan juga baru saja tiba. "Sita, ada apa?" "Wajahmu pucat sekali," katanya, masih dengan kekhawatiran palsunya. Tetapi Ibu Ratih, yang sudah makan asam garam kehidupan, tidak mudah tertipu. Tatapannya menyapu saya dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu berhenti di perut bagian bawah saya yang masih rata. Kilatan dingin dan tajam melintas di matanya. Dan hari yang menentukan itu pun tiba. Seorang asisten rumah tangga, saat membersihkan kamar, menemukan alat tes kehamilan 2 garis yang saya sembunyikan dengan ceroboh di dalam laci. Ia segera membawanya ke Ibu Ratih. Saat itu juga, gempa bumi besar mengguncang kediaman Aditama. Saat saya sedang membacakan buku untuk Baskara di kamar, Ibu Ratih tiba-tiba menyerbu masuk. Di belakangnya, Paman Hermawan dan beberapa anggota keluarga lainnya mengikuti. Wajah Ibu Ratih tidak lagi dingin. Wajahnya bengkok karena amarah yang meluap-luap. Tanpa basa-basi, ia menghampiri saya dan melemparkan alat tes kehamilan itu ke atas meja. "Apa ini? Jelaskan." Suaranya melengking memekakan telinga. Saya terkejut, wajah saya pucat pasi. Saya sadar rahasia ini telah terbongkar. Saya melirik Baskara. Ia masih duduk di kursi rodanya dengan wajah tanpa ekspresi, tetapi tangannya yang memegang sandaran kursi roda terkepal erat hingga urat-uratnya menonjol. Melihat saya diam, Ibu Ratih semakin murka. Ia menunjuk-nunjuk wajah saya. "Beraninya kau hamil? Anakku sudah 2 tahun terbaring tak bisa menggerakkan satu jari pun. Anak siapa itu? Katakan, siapa bajingan itu?" Setiap kata yang ia lontarkan bagai palu godam yang menghantam kepala saya. Ia sudah menjatuhkan vonis, saya berzina, saya telah mencoreng nama baik keluarga. Paman Hermawan menopang Ibu Ratih yang terhuyung-huyung karena marah. "Kakak ipar, tenang dulu. Kita dengarkan dulu penjelasan Sita. Baskara kan sakit seperti itu, Sita juga masih muda, mungkin karena kesepian jadi khilaf sesaat." Ia berbicara dengan nada simpatik seolah membela saya, tetapi kata-katanya lebih kejam dari hinaan. Ia menganggap perselingkuhan saya sebagai fakta. "Khilaf?" Ibu Ratih tertawa histeris. "Ini bukan khilaf, ini penghinaan bagi seluruh keluarga ini. Dia membawa benih haram ke dalam rumah ini. Akan kubunuh perempuan ini. Akan kubunuh perempuan jalang ini, dengan tanganku sendiri." Ia menerjang ke arah saya seperti binatang buas yang lapar. Saya mundur ketakutan. Baskara yang duduk di kursi roda mengulurkan tangannya mencoba menghalangi, tapi ia terlalu lemah. Tepat pada saat itu, Paman Hermawan menahan Ibu Ratih. "Kakak ipar, jangan emosi. Masalah ini harus diselesaikan dengan tenang." Lalu, ia menoleh ke arah saya dengan tatapan dingin. "Sita, katakan dengan jujur, anak siapa ini? Kalau kau bicara jujur, kakak ipar pasti akan mempertimbangkan untuk memberimu jalan keluar." Ancaman terang-terangannya membuat tulang punggung saya terasa dingin. Saya memandang berkeliling ke wajah-wajah di sekitar saya. Para anggota keluarga yang tadinya tersenyum dan memuji saya, kini menatap saya dengan tatapan penuh jijik dan hina. "Saya tidak pernah melakukan itu," kata saya dengan suara gemetar dan berlinang air mata. Anak ini anak Mas Baskara." Begitu kata-kata saya selesai, ruangan itu hening sejenak, lalu meledak dalam tawa. "Anak Baskara?" Paman Hermawan tertawa paling keras. "Sita, leluconmu tidak lucu.
Baskara bahkan tidak bisa mengurus buang airnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Bagaimana mungkin bisa punya anak? Apa kau menganggap kami semua bodoh? Saya menggelengkan kepala dalam keputusasaan. Tidak. Ini benar. Tapi tidak ada yang percaya pada saya. Mereka sudah menetapkan saya sebagai pendosa. Baskara yang duduk di kursi roda, wajahnya pucat karena marah dan tidak berdaya, hanya bisa menggertakkan giginya. Ia ingin berdiri dan meneriakkan kebenaran, tetapi ia tahu sekarang bukan saatnya. Ia hanya bisa diam-diam menyaksikan wanita yang dicintainya dihina. Badai yang sesungguhnya telah dimulai. Saya dikurung di dalam kamar, diperlakukan seperti tahanan, dengan semua kontak dari dunia luar diputus. Tetapi, yang lebih menyakitkan daripada kurungan fisik adalah siksaan mental. Mereka memaksa saya untuk mengakui dosa saya. Namun, saya tidak boleh hancur. Demi diri saya sendiri, demi Baskara, dan demi anak kecil di dalam perut saya harus kuat, saya harus bertahan sampai hari di mana keadilan ditegakkan. Hari-hari setelah itu bagaikan neraka dunia bagi saya. Saya dikurung di kamar, semua pintu dikunci dari luar. 3 kali sehari, seorang asisten rumah tangga tua akan membawakan makanan. Ia akan menatap saya dengan pandangan campuran antara iba dan jijik, meletakkan nampan, lalu buru-buru keluar seolah takut tertular sesuatu yang kotor. Baskara juga dipisahkan dari saya. Ibu Ratih memindahkannya ke kamar lain, dengan alasan agar tidak melihat pemandangan yang menjijikkan. Saya benar-benar terisolasi. Tidak ada ponsel. Tidak ada cara untuk menghubungi dunia luar. Saya bahkan tidak bisa memberitahu orang tua saya tentang kondisi saya. Kekhawatiran akan orang tua dan rasa tidak berdaya menggerogoti jiwa saya. Namun, yang paling mengerikan bukanlah kurungan fisik, melainkan interogasi yang terjadi setiap hari. Setiap sore, Ibu Ratih, Paman Hermawan, dan beberapa tetua keluarga akan masuk ke kamar saya. Mereka tidak memukul saya. Tetapi kata-kata mereka lebih tajam dari pisau, menusuk harga diri dan martabat saya. Katakan, kata Ibu Ratih sambil duduk di kursi, menatap saya tajam dengan mata merah. Siapa laki-laki itu? Sudah berapa lama kalian berhubungan? Berapa kali kau membawanya masuk ke rumah ini? Saya hanya bisa menggelengkan kepala sambil terisak. Saya benar-benar tidak pernah melakukannya. Masih saja mengelak, cibir seorang bibi ipar. Tidak pernah melakukannya tapi perutnya bisa membesar sendiri. Perempuan tak tahu malu. Mereka bergantian menghina saya dengan kata-kata paling kotor dan jahat. Mereka menciptakan berbagai skenario tentang bagaimana saya diam-diam membawa kekasih saya ke rumah, bagaimana kami melakukan perbuatan mesum saat tidak ada yang melihat. Saya merasa sangat jijik dan malu. Saya mencoba menjelaskan, memohon, tetapi semua kata-kata saya tenggelam dalam kutukan dan tawa sinis mereka. Di tengah siksaan mental itu, Paman Hermawan selalu memainkan peran sebagai penengah yang bijak dan adil. Ia akan menahan Ibu Ratih jika sudah terlalu emosi, kakak ipar, sabar. Kalau ditanya pelan-pelan, dia pasti akan bicara. Sita, katanya pada saya dengan nada simpatik. Paman juga mengerti penderitaanmu. Baskara seperti itu, wajar jika di usiamu yang masih muda hatimu goyah. Paman tidak menyalahkanmu. Jujur saja siapa pria itu, Paman janji akan membujuk kakak ipar untuk memberimu jalan keluar. Kita selesaikan masalah ini diam-diam, setelah kau melahirkan, kau bisa pergi dengan sejumlah uang pesangon. Bukankah itu yang terbaik untuk semua orang? Kata-katanya terdengar penuh belas kasihan, tetapi sebenarnya adalah jebakan yang kejam. Ia memaksa saya untuk mengakui kejahatan yang tidak saya lakukan. Jika saya setuju, seumur hidup saya akan dicap sebagai wanita jalang, dan anak dalam kandungan saya akan dianggap sebagai anak haram. Saya menggertakkan gigi dan menatapnya lurus-lurus. Paman, sekali lagi saya katakan, saya tidak melakukan kesalahan apapun. Jawaban tegas saya tampaknya membuatnya kehilangan kesabaran. Senyum munafik di wajahnya lenyap, digantikan oleh ekspresi dingin dan kejam. Baik, kalau kau sekeras kepala ini, Paman juga tidak akan memberimu ampun lagi. Ia mengeluarkan ponsel dari sakunya, memutar sebuah video, dan menunjukkannya pada Ibu Ratih. Kakak ipar,
Sebenarnya sudah lama saya diam-diam menyuruh orang untuk mengawasinya. Saya tidak ingin memperbesar masalah, tapi hari ini terpaksa. Di layar, tampak rekaman CCTV di sudut taman. Di dalam video itu, terlihat saya sedang berbicara dengan seorang satpam muda di rumah ini. Beberapa minggu lalu, saat saya berjalan-jalan di taman, saya kebetulan melihatnya sedang merawat pot anggrek, dan karena ibu saya juga suka anggrek, saya bertanya beberapa hal padanya. Percakapan itu hanya berlangsung beberapa menit dan sangat wajar. Namun, video itu diedit dengan licik. Hanya momen-momen saat saya tersenyum dan saat satpam itu menggaruk kepalanya dengan canggung yang tersisa, membuatnya seolah-olah kami adalah sepasang kekasih yang sedang berkencan rahasia. Tidak berhenti di situ, Paman Hermawan juga menunjukkan beberapa tangkapan layar pesan teks. Pesan-pesan mesra yang dikirim dari nomor satpam itu ke nomor tak dikenal. Isinya mengisyaratkan tentang saya. "Sita, aku rindu sekali. Apa malam ini ada kesempatan?" "Tenang saja, Ibu Direktur tidak akan tahu. Aku akan hati-hati." Nah, Paman Hermawan membanting ponselnya ke meja. "Lihat, kakak ipar. Dia bermain api dengan satpam di dalam rumah ini. Beraninya dia menodai kepala Baskara, bahkan membawa selingkuhannya untuk melakukan perbuatan kotor." Ibu Ratih melihat bukti-bukti itu dan seluruh tubuhnya gemetar. Ia tidak lagi berteriak, hanya duduk dengan wajah pucat pasi. Ia menatap saya dengan tatapan seolah ingin memakanku hidup-hidup, lalu bergumam pelan, "Ya Tuhan. Tanda-tanda kehancuran keluarga. Dosa apa yang telah kita perbuat sampai membawa siluman seperti ini ke dalam rumah?" Saya terperangah. Tidak percaya. Ini jelas-jelas fitnah. Saya bahkan tidak tahu nomor telepon satpam itu. Percakapan kami murni kebetulan. Semuanya adalah jebakan. Aktor di balik semua ini adalah Paman Hermawan. Ia telah menyuap satpam itu dan membuat bukti-bukti palsu untuk menjerumuskan saya ke jurang kematian. "Tidak," teriak saya putus asa. "Semua itu bohong. Saya difitnah. Saya tidak melakukan itu." Tetapi kata-kata saya tidak lagi punya kekuatan. Di hadapan bukti-bukti yang nyata, semua penjelasan saya menjadi sia-sia. 2 hari kemudian, sidang keluarga yang saya takuti akhirnya digelar, bukan di ruang pengadilan yang megah, melainkan di ruang tamu rumah ini. Tetapi suasananya lebih berat dan menyesakan daripada pengadilan manapun. Seluruh kerabat keluarga Aditama, dari yang tua hingga yang muda, berkumpul. Mereka duduk di sofa-sofa mahal dengan wajah dingin dan kaku, membisu. Mereka datang bukan untuk mendengar. Mereka datang untuk menghakimi dan ikut serta dalam sebuah eksekusi publik. Saya diseret keluar dari kamar oleh para asisten rumah tangga. Karena tidak makan dengan benar selama beberapa hari ditambah dengan syok mental, saya bahkan tidak bisa berjalan dengan tegak, tubuh saya lemas. Mereka memaksa saya berlutut di tengah ruang tamu, di atas lantai marmer yang dingin. Saya mengangkat kepala dan memandang berkeliling ke wajah-wajah di sekitar saya. Orang-orang yang tadinya tersenyum dan memuji saya sebagai menantu yang berbakti, kini tatapan mata mereka penuh dengan penghinaan dan kebencian. Ibu Ratih duduk di kursi utama, kaku seperti patung tanpa emosi. Di sebelahnya, Paman Hermawan duduk dengan ekspresi kemenangan licik yang disamarkan oleh kesedihan palsu. Baskara juga ada di sana. Ia duduk di kursi roda yang diletakkan di sudut, terpisah dari yang lain. Ia masih dengan ekspresi kosong seperti biasa, kedua matanya terpejam. Tetapi saya bisa melihat tangannya terkepal begitu erat hingga memutih. Buku-buku jarinya seolah akan menembus kulit. Ia juga menderita, sama seperti saya. Hari ini, Ibu Ratih membuka suara. Suaranya yang kering menggema di seluruh ruang tamu. "Saya memanggil kalian semua untuk menjadi saksi atas aib memalukan di keluarga kita. Menantu yang telah saya terima dan saya beri kehidupan layak ini, telah mengkhianati kepercayaan seluruh keluarga. Dia bermain api dengan laki-laki lain, mengandung anaknya, dan mencoreng arang di wajah leluhur keluarga Aditama." Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan dengan suara tegas, "Menurut aturan keluarga kita, perempuan hina seperti ini seharusnya dicukur gundul, dikurung di kandang babi, dan dilemparkan ke sungai. Namun, mengingat ada nyawa tak berdosa di dalam perutnya,
dan untuk menjaga harga diri terakhir keluarga, untuk sementara dia akan dikurung di gudang dan diawasi dengan ketat. Pada hari dia melahirkan, anak itu akan dikirim ke panti asuhan, dan perempuan ini akan diusir dari rumah ini dan tidak boleh kembali selamanya. Apa ada yang keberatan? Ruang tamu sunyi senyap, tidak ada yang menolak. Keheningan mereka berarti persetujuan. Vonis yang kejam dan tidak manusiawi telah dijatuhkan. Tidak, teriak saya dengan sisa tenaga yang saya miliki. Saya difitnah, ini tidak benar. Anak saya adalah darah daging keluarga Aditama. Tetapi teriakan saya ditelan oleh tawa sinis Paman Hermawan. Sita, sudah sampai begini kau masih belum sadar juga? Semua bukti sudah jelas, jangan membuat keadaan menjadi lebih memalukan lagi. Ia menoleh ke arah Ibu Ratih dan berkata dengan hormat, Kakak ipar, biar saya yang memberi pelajaran pada keponakan menantu yang tidak tahu diuntung ini. Dibiarkan lebih lama hanya akan menimbulkan masalah baru. Setelah mengatakan itu, ia menyingsingkan lengan bajunya dan berjalan ke arah saya. Wajahnya tidak lagi menunjukkan kelembutan. Yang ada hanyalah kebuasan seekor binatang pemangsa. Saya mundur ketakutan, tetapi di belakang saya hanya ada dinding yang dingin, tidak ada tempat lagi untuk lari. Peahenti. Sebuah teriakan lirih namun penuh kekuatan menggema dari sudut ruangan. Semua orang terkejut dan menoleh. Itu Baskara Aditama. Entah sejak kapan, ia sudah membuka matanya. Matanya tidak lagi kosong. Api amarah berkobar di dalamnya. Paman Hermawan berhenti sejenak, terkejut, tetapi kemudian tertawa sinis. Baskara, mau apa kau? Membela perempuan jalang seperti itu? Lihat dirimu. Mengurus diri sendiri saja tidak bisa, apa hakmu untuk ikut campur? Kata-katanya benar. Di mata mereka, Baskara hanyalah seorang pria cacat yang tidak berguna, dan kata-katanya tidak punya kekuatan sama sekali. Ia tidak lagi mempedulikan Baskara dan kembali berjalan ke arah saya. Tangannya hampir menyentuh bahu saya. Saya memejamkan mata erat-erat, menunggu penghinaan yang akan datang. Tetapi kemudian, sesuatu yang tidak terduga oleh siapapun terjadi. Sebuah tangan sekuat cengkeraman baja mencengkeram pergelangan tangan Paman Hermawan. Paman Hermawan terkejut dan hendak memaki siapapun yang mengganggunya, tetapi ketika ia melihat siapa yang memegang tangannya, wajahnya menjadi pucat pasi. Keterkejutan itu segera berubah menjadi kengerian yang luar biasa. Orang itu adalah Baskara Aditama. Ia tidak lagi duduk di kursi roda. Dengan kekuatan yang luar biasa, ia bangkit dan perlahan berdiri tegak. Ia berdiri di tengah ruang tamu, menjulang seperti gunung. Kursi rodanya jatuh ke lantai dengan suara keras. Seluruh ruang tamu menjadi sunyi senyap seperti kuburan. Semua orang, termasuk Ibu Ratih, ternganga dengan mata terbelalak menatap pemandangan di depan mereka. Mereka tidak bisa percaya dengan apa yang mereka lihat. Baskara Aditama, yang selama 2 tahun ini hidup sebagai penderita lumpuh, yang selalu mereka anggap sebagai orang tak berguna, kini berdiri dengan kedua kakinya sendiri. Paman, Baskara membuka suara. Suaranya tidak lagi lemah atau serak, terdengar rendah, tegas, dan dingin menakutkan. Paman mau menyentuh istri saya? Wajah Paman Hermawan pucat seperti kertas, ia tergagap, Baskara, bagaimana? Bagaimana bisa? Baskara tidak menjawab. Ia mengeratkan cengkeramannya, dan Paman Hermawan mengerang kesakitan. Ia menatap lurus ke mata pamannya yang kebingungan, lalu menyapukan pandangannya ke wajah-wajah kerabatnya yang membeku seperti batu. Tatapannya sedingin es, penuh dengan amarah yang terpendam selama 2 tahun. Sandiwara Paman, cukup sampai di sini. Keajaiban telah terjadi. Tapi ini bukan keajaiban yang turun dari langit. Ini adalah hasil dari tekad yang luar biasa dan perjuangan tanpa henti dalam kegelapan. Dan kini, saatnya bagi sang pejuang itu untuk kembali merebut keadilan bagi dirinya dan wanita yang ia cintai. Badai yang sesungguhnya, baru saja akan dimulai. Ruang tamu yang luas itu begitu hening hingga suara jarum jatuh pun bisa terdengar, bersama dengan napas kasar dan detak jantung yang menggila dari setiap orang. Waktu seakan berhenti, semua mata terpaku pada pria yang berdiri menjulang di tengah ruangan. Baskara Aditama. Kakinya masih sedikit gemetar, tetapi ia berdiri kokoh laksana gunung.
Cahaya dari lampu kristal mewah menerpanya, menciptakan bayangan panjang di lantai marmer. Aura wibawa dan ancaman yang tak pernah dibayangkan oleh siapapun di rumah ini selama 2 tahun terakhir, kini memancar darinya. Ibu Rati adalah yang pertama pulih dari keterkejutannya. Ia bangkit dengan terhuyung-huyung, bibirnya bergetar saat ia tergagap, Baskara. Kau bisa berdiri, nak? Ya Tuhan, apa aku tidak salah lihat? Putraku. Ia menangis dan tertawa pada saat yang bersamaan, hendak berlari ke arahnya, tetapi berhenti di tempat saat melihat tatapan dingin putranya. Tatapan itu tidak menunjukkan kegembiraan reuni atau keharuan atas kekhawatiran ibunya, yang ada hanyalah jarak, penderitaan yang dalam, dan kekecewaan yang pekat. Sementara itu, Paman Hermawan, yang pergelangan tangannya dicengkeram oleh Baskara, wajahnya sudah benar-benar kehilangan warna. Ia berusaha melepaskan tangannya, tetapi sia-sia. Tangan Baskara, tangan yang telah ia latih diam-diam selama 2 tahun, mencengkeramnya seperti penjepit besi. Rasa sakit yang menjalar dari pergelangan tangan hingga ke otaknya membuatnya sadar, tetapi kesadaran saat ini lebih mengerikan daripada pingsan. Ia menatap Baskara. Di matanya, bukan hanya ada keterkejutan, tetapi juga ketakutan luar biasa dari seekor binatang yang terpojok. Baskara. Sejak kapan kau sembuh, nak? Ia memaksakan senyum. Ini benar-benar berkah bagi keluarga kita. Kenapa tidak bilang kalau sudah sembuh? Semua orang khawatir. Ia mencoba membalikkan keadaan, berakting sebagai paman penyayang yang bahagia atas kesembuhan keponakannya, tapi sudah terlambat. Baskara tidak menjawabnya. Ia menoleh dan menatap saya, yang masih berdiri dengan linglung dan berlinang air mata. Tatapannya yang sedingin es seketika berubah menjadi sangat lembut dan hangat. Ia melepaskan cengkeramannya pada Paman Hermawan, yang langsung terduduk di lantai. Lalu, ia perlahan berjalan ke arah saya. Setiap langkahnya masih sedikit kaku, tetapi mantap dan tegas. Setiap langkahnya seolah menginjak-injak jantung setiap orang yang ada di sana. Ia tiba di depan saya, membungkuk, dan dengan lembut membantu saya berdiri. Ia mengangkat tangannya dan menyeka air mata yang mengalir di pipi saya. Maafkan aku, suaranya yang rendah penuh dengan penyesalan yang mendalam. Maafkan aku membiarkanmu melalui semua ini sendirian. Kau sudah sangat menderita, Sita. Saya tidak bisa berkata apa-apa, hanya menggelengkan kepala. Air mata semakin deras mengalir. Tapi kini, ini bukan lagi air mata penghinaan. Ini adalah air mata haru, bahagia, dan lega. Akhirnya ia berdiri untuk saya. Setelah membantu saya berdiri, ia menempatkan saya di belakangnya, menjadi dinding kokoh yang melindungi saya dari tatapan tajam mereka. Lalu, ia berbalik menghadap seluruh keluarga. Kini, ia bukan lagi pria cacat yang tidak berguna. Ia adalah tuan rumah yang sesungguhnya, pewaris tunggal grup Tirtayasa. Wibawa, kepercayaan diri, dan kekuasaan seorang raja telah kembali padanya, bahkan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya kalian semua sangat terkejut, ia membuka suara. Suaranya tidak keras, tetapi menggema dengan tegas dan kuat di seluruh ruangan. Terkejut karena orang cacat seperti saya bisa berdiri lagi? Atau terkejut karena sandiwara yang kalian mainkan ini sekarang harus berakhir? Tidak ada yang berani membuka mulut. Mereka hanya menatapnya dengan kaku. Ia menatap ibunya, Ibu Rati, dengan tatapan yang rumit. Ibu, saya tahu ibu bahagia melihat saya berdiri. Tapi pernahkah ibu berpikir, kenapa saya harus menyembunyikan hal ini? Kenapa selama 2 tahun, bahkan kepada ibu kandung saya sendiri, saya harus hidup seperti orang lumpuh? Ibu Rati menggelengkan kepala sambil menangis. Ibu tidak tahu. Karena, suara Baskara berubah menjadi dingin. Jika saya tidak melakukannya, ibu mungkin akan kehilangan putra ibu ini selamanya. Karena di dalam rumah ini, ada orang-orang yang lebih menakutkan dari malaikat maut. Orang-orang yang setiap hari berharap saya mati. Saat mengatakan itu, tatapannya beralih ke Paman Hermawan, yang sedang berusaha bangkit dengan canggung dari lantai. Benarkan, paman saya yang tercinta? Paman Hermawan terkesiap dan melambaikan tangannya. Baskara, apa yang kau katakan? Paman selalu mengkhawatirkanmu. Khawatir?
Baskara tertawa sinis. Mengkhawatirkan saya? Atau mengkhawatirkan kenapa saya belum juga mati? Mengkhawatirkan kenapa ada yang salah dengan rencana sempurna Paman? Kau bicara omong kosong. Teriak Paman Hermawan, mencoba menutupi ketakutan dalam suaranya. Kakak ipar, dengarkan dia. Dia baru saja sembuh, pikirannya pasti belum stabil. Jangan dengarkan dia. Ia mencoba menarik Ibu Ratih ke pihaknya, tetapi Ibu Ratih pun, setelah pulih dari syok awal, mulai menyadari ada sesuatu yang salah. Ia menatap adik dan putranya bergantian dengan ekspresi bingung. Baskara tidak lagi berdebat dengannya. Ia hanya menggelengkan kepala, tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Paman tidak berubah sedikit pun, masih sama munafiknya, masih sama pandainya berakting. Tapi, Paman, setiap sandiwara pasti ada akhirnya. Dan hari ini, sayalah yang akan menutup tirainya. Agar semua orang di sini bisa melihat wajah asli Paman. Wajah iblis berkedok keluarga. Ia memberi isyarat kepada sekretarisnya yang setia, yang entah sejak kapan sudah berada di sudut ruangan. Pak Budi, tolong tunjukkan sesuatu yang menarik pada semua orang. Sekretaris itu mengangguk dan menyambungkan sebuah USB ke televisi layar besar di ruang tamu. Layar menyala, dan sebuah file muncul. Ketegangan di dalam ruangan mencapai puncaknya. Semua orang menahan napas, menunggu. Mereka punya firasat bahwa sebuah kebenaran mengerikan akan segera terungkap. Badai yang sesungguhnya, yang akan menyapu bersih semua kebohongan dan tipu daya di keluarga ini, baru saja dimulai. Keajaiban telah terjadi, tetapi ia tidak membawa keselamatan. Ia membawa penghakiman. Cahaya dari layar televisi besar menerangi wajah-wajah tegang di ruang tamu. Semua mata terpusat ke sana. Wajah Paman Hermawan pucat pasi, kakinya gemetar. Ia seolah sudah bisa meramalkan malapetaka yang akan datang. Ia mencoba berlari untuk menghentikannya, tetapi dua orang satpam sudah menghadang jalannya. Lihat baik-baik, suara Baskara terdengar dingin dan tegas. Inilah yang dilakukan oleh paman saya yang tercinta di belakang kita semua. Yang pertama muncul di layar adalah beberapa lembar laporan rekening bank dan kontrak-kontrak fiktif. Pak Budi mulai menjelaskan dengan gamblang. Ibu Direktur, dan Bapak Ibu sekalian. Ini adalah bukti-bukti bagaimana selama 2 tahun terakhir, Direktur Hermawan, dengan memanfaatkan kondisi Tuan Muda Baskara dan kesedihan Ibu Direktur, telah berkolusi dengan Direktur Keuangan dan yang lainnya untuk menciptakan proyek-proyek fiktif dan menandatangani kontrak palsu untuk menggelapkan dana perusahaan. Jumlah yang digelapkan diperkirakan mencapai 500 miliar rupiah. Seruan kaget meledak di ruang tamu. 500 miliar rupiah. Jumlah yang tak terbayangkan. Ibu Ratih harus berpegangan pada kursi agar tidak jatuh. Ia menatap adiknya dengan pandangan tak percaya dan penuh penderitaan. Hermawan. Apa semua ini benar? Tidak. Itu rekayasa. Dia memalsukan bukti untuk memfitnahku. Kakak ipar, jangan percaya. Baskara tertawa sinis. Rekayasa? Jangan terburu-buru, Paman. Pertunjukan utamanya baru saja dimulai. Ia memberi isyarat pada Pak Budi. Layar televisi beralih ke sebuah video. Video yang direkam diam-diam di kantor Paman Hermawan. Di dalam video itu, ia sedang berbicara dengan seorang pria tak dikenal. Kenapa bisa seceroboh itu? Suara marah Paman Hermawan terdengar. Aku sudah bayar mahal, hanya untuk membuat bajingan itu lenyap selamanya. Pekerjaan sesederhana itu saja tidak beres, dia masih hidup. Pria di seberangnya menjawab, sabar, bos. Kami juga tidak menyangka nyawanya sekuat itu. Jatuh dari jurang seperti itu masih bisa selamat, tapi tenang saja. Kata dokter, kalaupun hidup, dia akan jadi orang cacat lumpuh total. Seumur hidup harus terbaring, sama saja seperti mati, kan? Paman Hermawan tertawa kejam. Bagus. Biarkan dia hidup sebagai orang tak berguna. Itu lebih menyakitkan daripada mati. Baru puas hatiku. Terus awasi dia. Kalau ada tanda-tanda sedikit saja akan pulih, langsung laporkan. Akan kubuat dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Video berakhir, dan ruang tamu diliputi keheningan maut.
Keheningan yang lebih menakutkan daripada teriakan. Kebenaran sudah terlalu jelas untuk disangkal. Dalang yang merencanakan kecelakaan mengerikan, yang dengan kejam mencoba membunuh keponakannya sendiri, adalah pria yang selama ini selalu berpura-pura baik dan bermoral. Ibu Ratih jatuh terduduk di lantai, meraung-raung. Tangisan yang pilu dan penuh penderitaan. Ia menangis untuk putranya yang malang, ia menangis untuk kebodohannya sendiri. Selama 2 tahun ini, ia buta mempercayai adiknya ini, memberinya kekuasaan, membiarkannya merawat putranya. Ternyata, ia telah menyerahkan ikan pada kucing, membiarkan serigala berbulu domba berada di samping putranya tanpa menyadarinya. Kau iblis! Teriaknya sambil menunjuk Paman Hermawan. Kenapa? Kenapa kau lakukan ini pada Baskara? Dia keponakanmu sendiri. Paman Hermawan, karena sudah tidak ada jalan untuk berkelit, akhirnya melepaskan topengnya. Ia berdiri tegak dengan ekspresi kejam dan gila. Keponakan? Memangnya kenapa? Teriaknya sinis. Kalau bukan karena dia, semua kekayaan grup Tirtayasa ini akan menjadi milikku. Kenapa? Kenapa kakakku bisa mendapatkan segalanya, sementara aku harus hidup bergantung? Kenapa anak ingusan itu yang mewarisi semuanya, sementara aku harus melayaninya? Aku merasa ini tidak adil, aku hanya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Kau manusia terkutuk, raung Ibu Ratih, tetapi Baskara belum berhenti. Ia menatap saya dengan tatapan penuh penyesalan dan berkata, dan istri saya, Sita, juga hampir menjadi korban konspirasinya. Ia kembali memberi isyarat pada Pak Budi. Sebuah rekaman suara diputar. Kali ini, suara Paman Hermawan dan Satpam itu. Kerja bagus, terdengar suara Paman Hermawan. Terus dekati perempuan itu, berpura-pura tertarik padanya. Aku akan menciptakan kesempatan agar kalian bisa berduaan. Kau hanya perlu membuat orang-orang percaya bahwa kalian punya hubungan khusus. Kalau dia sampai hamil, kita bisa mengusirnya dengan alasan selingkuh. Dengan begitu, tidak akan ada lagi orang di sisi Baskara, dan tidak akan ada penerus, rencanaku akan sempurna. Terdengar suara gemetar Satpam itu. Tapi, Pak, ini terlalu licik. Ibu Sita kan orang baik. Baik? Paman Hermawan tertawa sinis. Di dunia ini, orang bodoh yang akan mati. Lakukan saja apa yang kuperintahkan. Setelah selesai, aku akan memberimu uang yang cukup untuk seumur hidup. Kalau tidak, kau tahu sendiri akibatnya. Semuanya terungkap. Percobaan pembunuhan, penggelapan harta, dan fitnah keji terhadap saya, semuanya dirancang oleh satu orang, Hermawan. Ia bukan hanya kejam, tetapi juga sangat licik dan penuh perhitungan. Paman, kata Baskara dengan suara sedingin tulang. Paman sudah menghitung semuanya dengan sangat cermat. Kecuali satu hal, Paman meremehkan cinta seorang istri, dan meremehkan keinginan untuk hidup dari seorang pria yang Paman kira sudah mati. Sandiwara Paman sudah berakhir. Tepat pada saat itu, pintu utama rumah terbuka dan polisi berseragam masuk. Ternyata, Baskara sudah melapor ke polisi sebelum sidang keluarga ini dimulai. Ia ingin menangkap iblis ini di tempat, di hadapan semua orang. Melihat polisi, Paman Hermawan pucat pasi dan mencoba kabur, tetapi sudah terlambat. 2 orang polisi dengan sigap meringkusnya dan memborgolnya. Saudara Hermawan, Anda kami tangkap atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana, penipuan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, dan pencemaran nama baik. Silakan ikut kami ke kantor. Ia tidak lagi melawan, hanya menatap Baskara dengan mata merah penuh kebencian. Baskara, aku kalah. Tapi jangan senang dulu, bahkan jika aku mati, aku akan terus menghantuimu. Polisi membawanya pergi. Keluarga Aditama hanya bisa menatap mobil polisi yang pergi dengan sirene meraung-raung dengan tatapan kosong. Setelah badai dahsyat berlalu, yang tersisa hanyalah puing-puing dan reruntuhan. Tirai kebohongan telah ditutup, tetapi yang tertinggal adalah kebenaran yang menyakitkan. Keadilan telah ditegakkan, tetapi luka di hati masing-masing sepertinya tidak akan pernah bisa sembuh. Setelah mobil polisi yang membawa Hermawan menjauh dengan suara sirenenya, udara di ruang tamu masih dipenuhi keheningan yang menakutkan, tidak ada lagi kata-kata penghakiman,
tidak ada lagi tatapan menghina. Sebaliknya, di setiap wajah terlukis kebingungan, rasa bersalah, dan rasa malu yang mendalam. Para kerabat yang beberapa menit lalu masih berada di pihak Ibu Ratih, menyalahkan dan menghakimi saya sebagai pendosa, kini semua menundukkan kepala, tidak berani menatap Baskara. Mereka menyadari bahwa mereka telah menjadi boneka yang dipermainkan oleh penjahat, hampir saja ikut serta dalam kejahatan yang mengerikan, dan merasa jijik pada kebodohan mereka sendiri. Namun, yang paling menderita dan hancur adalah Ibu Ratih. Ia masih terduduk di lantai yang dingin, meringkuk dengan bahu yang bergetar. Ia tidak lagi meraung, tetapi air mata terus mengalir tanpa henti di wajahnya yang dipenuhi penderitaan. Duka kehilangan suami, penderitaan karena kecelakaan putranya, dan kini rasa sakit karena dikhianati oleh adik yang paling ia percaya, semuanya datang bersamaan dan meruntuhkan wanita yang tadinya angkuh dan berwibawa ini. Ia telah membuat kesalahan fatal. Keegoisan dan harga dirinya yang semu telah membutakan matanya, membuatnya tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ia tidak mempercayai putranya, tidak mempercayai satu-satunya menantu yang tulus merawat putranya. Sebaliknya, ia mempercayai serigala berbulu domba, dan akibatnya, ia hampir saja membunuh cucu kandungnya sendiri dengan tangannya. "Ibu," Baskara membuka suara. Suaranya tidak lagi dingin, hanya tersisa kesedihan dan kelelahan. Ia mendekat dan hendak membantu ibunya berdiri, tetapi Ibu Ratih menepis tangannya. Ia mengangkat kepala, menatap putranya dan saya bergantian dengan mata penuh penyesalan dan celaan. "Jangan sentuh ibu. Jangan sentuh." Suaranya serak. "Ibu tidak pantas menjadi ibumu. Ibu adalah ibu yang buruk. Ibu tidak bisa melindungimu, bahkan hampir membunuh istrimu dan cucuku sendiri. Ibu berdosa. Berdosa padamu, berdosa pada menantuku, dan berdosa pada seluruh keluarga Aditama." Setelah mengatakan itu, ia mulai menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Melihatnya hancur seperti itu, hati saya pun ikut perih. Memang benar ia telah berbuat jahat pada saya, tetapi pada akhirnya, ia juga hanyalah seorang ibu malang yang ditipu dan dimanfaatkan oleh penjahat. Baskara tidak berkata apa-apa lagi, hanya diam menatap ibunya. Mungkin ia juga butuh waktu untuk mencerna rasa sakit dan kekecewaan di hatinya. Ia menoleh ke arah para kerabatnya yang membeku seperti patung. "Hari ini, kalian semua sudah menonton pertunjukan yang menarik, bukan?" Suaranya yang tenang membuat semua orang tersentak. Sebuah pertunjukan di mana kita semua adalah aktornya. Ada yang berperan sebagai penjahat, ada yang berperan sebagai orang baik, dan ada juga yang hanya menjadi penonton yang ikut terbawa arus. Tapi hari ini tirai sudah ditutup, jadi tolong introspeksi diri kalian masing-masing. Apakah peran yang kalian mainkan dalam pertunjukan ini pantas dibanggakan, atau justru pengecut? Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara tegas. "Masalah internal keluarga Aditama, mulai sekarang, saya yang akan putuskan. Saya tidak butuh campur tangan atau penghakiman dari siapapun. Siapapun yang tidak puas, boleh meninggalkan rumah ini sekarang juga." Tidak ada yang berani membuka mulut. Mereka hanya menundukkan kepala dan diam-diam meninggalkan ruang tamu. Di rumah yang baru saja dilanda badai dahsyat itu, keheningan kembali datang. Persidangan Hermawan berjalan dengan cepat. Dengan bukti rekaman suara, video, dan pengakuan dari para kaki tangannya, ia akhirnya harus mengakui semua tuduhannya. Pengadilan menjatuhkan hukuman yang sangat berat atas semua kejahatan yang ia lakukan. Percobaan pembunuhan berencana, penipuan ekonomi skala besar, dan pencemaran nama baik. Ia dijatuhi hukuman penjara yang sangat lama, dan diwajibkan mengembalikan semua uang yang ia gelapkan kepada grup Tirtayasa. Keadilan, meskipun terlambat, akhirnya tiba. Iblis telah membayar dosanya, dan kesucian saya pun terbukti di hadapan hukum dan dunia. Setelah persidangan selesai, Baskara membawa saya pulang ke rumah orang tua saya untuk memulihkan diri. Setelah setahun, untuk pertama kalinya saya kembali ke rumah kami yang kecil dan hangat. Orang tua saya, yang sudah mengetahui semua kebenarannya, memeluk saya dan menangis cukup lama. Mereka kasihan pada putri mereka yang telah mengalami berbagai penderitaan, sekaligus bahagia karena akhirnya saya menemukan kebahagiaan sejati.
Baskara sendiri datang dan menundukkan kepala di hadapan orang tua saya, meminta maaf, "Ayah, Ibu, maafkan saya. Karena saya, Sita harus menderita begitu banyak. Saya benar-benar minta maaf, saya berjanji, mulai sekarang, saya akan mendedikasikan sisa hidup saya untuk Sita, dan akan menjaganya agar tidak pernah terluka lagi." Melihat sosok menantu yang agung dan tulus, orang tua saya tidak lagi khawatir. Mereka dengan senang hati mempercayakan putri tunggal mereka kepadanya. Selama saya tinggal di rumah, Baskara datang setiap hari. Ia bukan lagi seorang direktur utama perusahaan besar yang dingin dan jauh. Ia menyingsingkan lengan bajunya dan membantu ibu di dapur, bermain catur berjam-jam dengan ayah, dan setiap malam dengan telaten memijat kaki saya yang bengkak karena kehamilan. Ketulusan dan kehangatannya perlahan menyembuhkan semua luka di hati saya. Seminggu kemudian, Ibu Ratih datang ke rumah kami. Tanpa sedan mewah, tanpa pengawal, ia datang sendirian dengan pakaian sederhana dan wajah yang lelah. Cukup lama ia berdiri di depan pintu rumah kami, ragu untuk menekan bel. Ibu saya, yang kebetulan keluar untuk membuang sampah, terkejut melihatnya. Sosoknya yang angkuh dan sombong dulu sudah tidak ada lagi. Ia menundukkan kepala dan berkata dengan suara gemetar, "Ibu, saya datang untuk meminta maaf, saya ingin bertemu dengan menantu saya sebentar." Ibu saya yang berhati lembut, tanpa berkata apa-apa, diam-diam membukakan pintu. Masuk ke dalam rumah, begitu melihat saya yang duduk di sofa, Ibu Ratih tidak tahan lagi dan langsung berlutut di hadapan saya. "Sita, Ibu salah. Ibu yang berdosa. Ibu adalah mertua yang kejam dan wanita yang bodoh. Tolong, maafkan Ibu." Ia berkata sambil menangis. Saya buru-buru bangkit dan hendak membantunya berdiri, Baskara juga berlari keluar dari dapur. "Ibu, apa yang Ibu lakukan? Bangunlah." "Tidak," ia menggelengkan kepala. "Ibu tidak akan bangun sebelum menantu Ibu memaafkan Ibu. Ibu sudah berbuat sangat jahat padamu. Ibu tidak mempercayaimu, menghinamu, bahkan hampir membunuhmu dan cucuku sendiri. Ibu tidak pantas dimaafkan. Tapi tolong, berikan Ibu satu kesempatan untuk menebus dosa. Izinkan Ibu setidaknya melihat wajah cucu Ibu." Melihatnya yang menderita dan penuh penyesalan, hati saya pun luluh. Rasa benci di dalam diri saya seakan mencair. Bagaimanapun juga, semua yang ia lakukan adalah karena cinta butanya pada sang putra. Saya menatap Baskara, dan ia pun menatap saya. Tatapan matanya seolah berkata, "Semua keputusan ada di tanganmu." Saya menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Ibu, bangunlah, lupakan saja yang sudah berlalu. Saya tidak membenci Ibu. Ibu tetaplah ibunya Mas Baskara, dan nenek dari anak saya." Ibu Ratih mengangkat kepala dan menatap saya dengan mata basah. Matanya penuh dengan rasa terima kasih. Saat itu, saya tahu semua dendam telah benar-benar sirna. Keadilan bukan hanya tentang menghukum yang jahat, tetapi juga tentang pengampunan dan toleransi bagi mereka yang bertobat. Dan hanya pengampunan yang bisa membawa kedamaian hati yang sejati. Sejak hari itu, saya dan Baskara tidak kembali ke rumah megah yang dulu. Terlalu banyak kenangan pahit dan kewajiban kelam yang tersimpan di sana. Kami ingin memulai hidup baru di tempat yang benar-benar baru. Baskara membeli sebuah rumah kecil, tapi hangat dan penuh sinar matahari di pinggir kota. Rumah itu memiliki taman yang luas, tempat saya bisa menanam tanaman herbal kesukaan saya. Katanya, ini akan menjadi rumah sejati kita, yang hanya akan diisi oleh cinta dan tawa. Namun, sebelum pindah ke rumah baru, Baskara melakukan sesuatu yang sangat menyentuh hati saya. Ia menggunakan sebagian dari kekayaan pribadinya untuk melunasi semua utang ayah saya dan memberikan modal agar perusahaan ayah bisa bangkit kembali. Ia berkata pada ayah saya, "Ayah, jangan menolak. Ini bukan sedekah, ini adalah tanggung jawab saya sebagai menantu. Ayah harus hidup bahagia tanpa mengkhawatirkan uang lagi, agar istri saya, Sita, juga bisa tenang." Tindakannya tidak hanya menyelamatkan keluarga kami dari kesulitan, tetapi juga mengembalikan martabat dan kepercayaan diri ayah saya. Di bawah bimbingan dan dukungan Baskara, perusahaan konstruksi ayah pulih dengan cepat dan bahkan berkembang jauh lebih besar dari sebelumnya.
Orang tua saya akhirnya bisa menikmati masa tua yang sejahtera dan damai. Ibu Ratih juga banyak berubah setelah mendapatkan pengampunan saya. Ia bukan lagi wanita perkasa yang dingin dan egois. Ia menjadi orang yang lembut dan penyayang. Ia mengundurkan diri dari posisi direktur utama grup, menyerahkan semua kendali manajemen kepada Baskara, dan memilih untuk mundur, menghabiskan waktunya dengan pergi ke tempat ibadah, melakukan kegiatan sosial, dan merawat cucunya yang akan segera lahir. Ia sering mengunjungi saya, membawakan berbagai macam makanan bergizi, dan merajut sendiri baju serta topi untuk sang bayi. Hubungan mertua menantu kami yang tadinya penuh konflik dan kecurigaan, kini menjadi hangat dan dekat seperti ibu dan anak kandung. Saya sadar, di balik cangkangnya yang keras, ada seorang ibu dan nenek biasa yang sangat mencintai keluarganya. Beberapa bulan kemudian, saya melahirkan sepasang anak laki-laki kembar yang sangat sehat dan menggemaskan. Pada hari saya pulang dari rumah sakit, kedua keluarga kami berkumpul untuk merayakannya. Baskara menggendong kedua putranya yang mungil dan menggemaskan dengan senyum bahagia yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Ia mengecup kening saya dan berbisik, "Terima kasih, Sita. Terima kasih telah datang ke sisiku dan memberiku keluarga yang begitu sempurna." Ibu Ratih dan ibu saya berebut ingin menggendong cucu mereka dengan gembira. Besan yang dulunya adalah ratu di dunia korporat dan Besan yang seumur hidupnya hidup sederhana, kini menjadi sahabat karib yang saling berbagi pengalaman mengurus anak. Melihat pemandangan itu, hati saya terasa sangat hangat. Hidup kami membuka lembaran baru yang sibuk, tetapi penuh tawa dan kebahagiaan. Kedua putra kami tumbuh di tengah cinta seluruh keluarga. Mereka sangat mirip dengan ayahnya, pintar dan nakal, dan sangat manja pada orang tuanya. Baskara menjadi pimpinan sebuah grup raksasa, tetapi tidak pernah lupa meluangkan waktu untuk keluarga. Ia tidak pernah melewatkan satu momen penting pun dalam pertumbuhan anak-anaknya. Ia adalah suami terbaik dan ayah yang sempurna. Saya pun berhasil mewujudkan impian saya. Dengan dukungan Baskara, saya membuka sebuah klinik pengobatan herbal bernama Klinik Herbal Sehati. Klinik saya bukan hanya tempat untuk menyembuhkan penyakit dengan obat dan terapi, tetapi juga tempat untuk menyembuhkan luka batin. Saya secara rutin memberikan pengobatan gratis untuk tetangga yang kurang mampu dan berbagi pengetahuan tentang kesehatan di komunitas lokal. Saya menemukan kebahagiaan dan makna hidup dalam membantu orang lain. Para pelanggan setia, kisah saya dimulai dari sebuah pernikahan transaksional yang pahit dan pengorbanan di tengah keputusasaan. Saya harus melalui berbagai badai, penghinaan, dan konspirasi yang mengerikan. Namun pada akhirnya, dengan kebaikan, ketekunan, dan sedikit keberuntungan, saya menemukan kebahagiaan sejati dalam hidup saya. Saya mendapatkan seorang suami yang tulus mencintai saya, 2 orang putra yang menggemaskan, dan keluarga yang solid yang selalu mendukung saya. Kisah saya mungkin ingin menyampaikan pesan bahwa terkadang dalam hidup kita harus menghadapi situasi yang sulit dan membuat pilihan yang berat. Tapi, jangan pernah menyerah pada harapan. Jangan pernah kehilangan hati yang baik dan kepercayaan pada sesama manusia. Karena seperti tanah yang menjadi lebih padat setelah hujan, dan fajar yang datang setelah malam yang panjang dan gelap, kebahagiaan terkadang tumbuh dari tempat yang paling menyakitkan dan putus asa. Terima kasih, para pelanggan setia kanal Senja Tenang. Para pelanggan yang terkasih. Demikianlah akhir dari perjalanan penuh liku namun bahagia dari Sita dan Baskara. Mendengarkan kisah mereka, mungkin setiap dari kita merasakan pemikiran dan kesan yang berbeda. Ada yang merasa puas karena penjahat mendapatkan hukumannya, ada yang terharu oleh cinta yang tumbuh di tengah kesulitan. Namun, mungkin yang paling membekas di hati kita bukanlah hanya alur cerita yang menarik, tetapi juga pelajaran mendalam tentang kehidupan, kemanusiaan, dan kekuatan luar biasa yang tersembunyi di balik kerapuhan. Kisah Sita memberikan kita pelajaran yang mendalam tentang pengorbanan. Ia menukar seluruh masa muda dan masa depannya untuk menyelamatkan ayahnya, sebuah pengorbanan yang lahir dari bakti yang luhur. Tindakan itu memang mulia, tetapi kehidupannya di keluarga Aditama menunjukkan kepada kita kebenaran lain. Pengorbanan baru memiliki makna sejati ketika dihargai di tempat yang tepat. Ketika pengorbananmu menjadi objek transaksi, dan kebaikanmu dimanfaatkan, itu bukan lagi kebajikan,
melainkan penyiksaan diri. Ini mengingatkan kita betapa berharganya mencintai keluarga dan berbakti pada orang tua, tetapi juga mengingatkan kita untuk tidak pernah membiarkan kebaikan kita dianggap remeh. Kita harus belajar untuk menjaga nilai dan batasan diri kita. Karena hanya ketika kita menghargai diri sendiri, barulah orang lain akan menghargai kita. Namun, mungkin pelajaran terbesar dan paling menginspirasi datang dari sosok Baskara Aditama. Ia adalah bukti hidup betapa hebatnya tekad dan kekuatan mental manusia. Dikhianati oleh keluarga terdekat, dipaksa hidup dalam kepura-puraan sebagai orang cacat, harus menghadapi kesendirian dan konspirasi gelap, ia tidak pernah hancur. Ia memilih untuk berjuang. Perjuangan yang sunyi, sepi, dan menyakitkan. Setiap malam, saat seluruh dunia terlelap, ia sendirian melawan rasa sakit fisiknya, berlatih berjalan selangkah demi selangkah, merebut kembali kehidupannya dari ambang kematian. Sosoknya tidak hanya membuat kita kagum, tetapi juga menyalakan api harapan. Ia menunjukkan bahwa kesulitan terbesar bukanlah datang dari luar, melainkan dari menyerah pada diri sendiri. Tidak peduli seberapa keras kehidupan menghantammu, bahkan jika kau merasa telah kehilangan segalanya, selama kau tidak kehilangan tekad dan tidak meninggalkan keyakinan, kau masih punya kesempatan untuk bangkit dan memulai kembali. Seperti pohon tua yang disambar petir yang diceritakan Sita, selama akarnya masih hidup, tunas kehidupan pasti akan tumbuh kembali. Dan di tengah kegelapan tipu daya dan kebencian, sekuntum bunga bernama cinta diam-diam mekar. Cinta Sita dan Baskara tidak dimulai dari pertemuan romantis, melainkan dari empati, rasa iba, dan kepercayaan. Sita mendekati Baskara bukan karena ia adalah pewaris kaya raya, tetapi karena ia melihat penderitaan dan kesepian di balik sosoknya yang tak bergerak. Dengan kebaikan dan ilmu kedokterannya, ia tidak hanya menyembuhkan luka fisik, tetapi juga luka jiwanya. Sebaliknya, Baskara juga menemukan satu-satunya cahaya dan kehangatan di dunianya yang dingin dari sosok Sita. Cinta mereka mengajarkan kita bahwa cinta sejati bukanlah tentang kepemilikan atau kata-kata indah, melainkan tentang kebersamaan dalam menghadapi badai. Melihat sisi terlemah pasanganmu dan tidak berpaling, melainkan justru tetap di sisinya, mengulurkan tangan, dan berjuang bersama. Itulah cinta. Terakhir, kisah ini adalah sebuah kesaksian tegas tentang hukum tabur tuai. Penjahat seperti Hermawan, seberapapun licik dan cermatnya, pada akhirnya harus membayar harga atas kejahatannya. Penyesalan terlambat Ibu Ratih juga merupakan pelajaran mahal tentang betapa berbahayanya keegoisan dan kepercayaan buta. Hidup ini adil dengan caranya sendiri. Benih kejahatan yang kau tanam hari ini, meskipun tidak langsung terlihat hasilnya, suatu saat pasti akan kau tuai buahnya yang pahit. Sebaliknya, kebaikan dan ketulusan hati Sita, meskipun pada awalnya harus melalui masa-masa sulit dan penuh ketidakadilan, pada akhirnya mendapatkan ganjaran yang paling berharga, ketenangan batin dan keluarga yang bahagia. Jadi, semoga melalui kisah ini, kita semua bisa menemukan makna kita masing-masing. Berbaktilah pada orang tua, tetapi jangan lupa untuk mencintai dan menghargai dirimu sendiri. Ketika menghadapi kesulitan dan cobaan, jangan mudah putus asa. Kekuatan tekad bisa menciptakan keajaiban yang tak terbayangkan. Bagikanlah cinta yang tulus, karena itulah obat paling mujarab untuk menyembuhkan semua luka. Dan yang terpenting, selalu percaya pada kebenaran dan hukum tabur tuai. Hiduplah dengan baik, karena sebab yang baik pasti akan membawa akibat yang baik. Hidup memang tidak selalu penuh dengan mawar, tetapi setelah setiap badai berlalu, jika kita mampu bertahan, langit yang lebih cerah dan pelangi yang indah akan menanti kita. Terima kasih yang tulus kepada para pelanggan yang telah mendengarkan hingga akhir. Jika kisah dan pelajaran ini menyentuh hati Anda, memberikan sedikit kekuatan dan keyakinan dalam hidup, jangan ragu untuk menekan tombol suka dan berlangganan kanal Senja Tenang. Setiap langganan dari Anda bukan hanya menjadi penyemangat besar bagi kami, tetapi juga turut serta dalam menyebarkan pesan-pesan kemanusiaan seperti ini kepada lebih banyak orang, membantu mereka menemukan cahaya dan arah di tengah kesulitan mereka masing-masing. Terima kasih yang tulus, dan sampai jumpa di kisah berikutnya.